Jadi saya melihat bahwa ada sebuah kegagalan seorang laki-laki yang mestinya tidak harus saya lakukan. Teledor lah, saya tetap teledor. Terlalu percaya pada orang. Ketika bisnis sudah mulai besar, sombongnya muncul, kemudian main percaya saja sama orang-orang kepercayaan. Ternyata lama-lama bisnis saya diambil lah oleh orang-orang kepercayaan saya gitu kan. Akhirnya bisnis saya hancur-hancuran nggak karuan. Utang di sana sini, utang saya banyak banget. Ketika saya pulang ke Purwokerto, bayangkan Purwokerto itu kota kecil, UMR aja mungkin di bawah 1 juta kalau ekuivalen hari ini gitu ya. Kalau ini cuma 1 juta something gitu. Gimana mungkin saya bisa untuk bayar utang yang sekian miliar? Nggak mungkin bisa kebayar untuk utang saya. Itu nggak mungkin. Saya berpikir kalau saya kerja dari pagi sampai pagi lagi, nggak bakal terbayar utang saya. Udah pasti gitu kan. Tetapi saya sempat kepikiran, saya kan punya polis tuh, saya punya polis asuransi kan. Yang sama Mbak Nunung asuransinya anak-anak, tapi yang saya pribadi saya asuransi ke asuransi yang lain. Saya punya beberapa asuransi gitu dari asuransi yang lain. Kalau saya hitung-hitung nih, kalau saya mati itu ya, UP-nya cukup tuh buat bayar utang, saya pikir begitu. Jadi waktu itu saya sempat pikiran gini, kalau saya mati, masalah selesai. Ternyata saya lebih berarti ketika saya mati daripada ketika saya hidup gitu loh teman-teman. Jadi saya sempat sempat kepikiran seperti itu. Apa saya bunuh diri aja ya? Saya sempat kepikiran seperti itu teman-teman. Kalau saya bunuh diri, apalagi kecelakaan, matinya karena kecelakaan, uang pertanggungannya keluarnya besar. Kalau kalau di Indonesia namanya PADD gitu ya, accident death. Saya berpikir, itu sempat kepikiran seperti itu. Tetapi istri saya bilang gini, enggak lah. Istri saya ngerti, paham kalau saya tuh lagi galaunya setengah mati, lagi apa namanya, lagi down di titik yang paling rendah itu dia tahu, istri saya tahu. Ayo kita fight bareng-bareng. Kita nggak usah lihat kita siapa dulu deh, nggak usah malu lah gitu. Teman-teman dulu ketika saya pulang kampung, saya bawa BMW, saya bawa Mercy, saya bawa Jaguar pulang ke rumah saya. Teman-teman saya pada datang merapat. Saya pesan makanan ini itu saya yang bayar. Nah, ketika sekarang saya pulang ke Purwokerto dalam kondisi lagi hancur seperti ini, diajak teman saya nongkrong, saya nggak berani loh. Man, nongkrong yuk. Enggak lah, aku lagi sibuk. Selalu itu alasannya. Kenapa? Kalau saya nongkrong sama mereka, pertanyaan kalau mereka makan, yang bayarin siapa? Mereka sudah terbiasa saya bayarin loh. Masalahnya tiba-tiba kalau ngomong sama saya, kok saya nggak mau bayaran, kan nggak mungkin. Mereka kan tahunya saya masih kaya. Mereka kan nggak ngerti kalau saya bangkrut. Jadi berarti saya benar-benar saya menarik diri, saya benar-benar menarik diri dan saya nggak mau ketemu sama orang-orang. Benar-benar titik yang paling rendah. Itulah saya teman-teman. Itulah saya. Posisi tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 itu seperti itu kondisi saya teman-teman. Dari mobil yang mewah sampai mobil yang saya punya hanya mobil yang penting bisa jalan. Itu aja. So, ini yang saya mau sharing ke teman-teman. Bagaimana ini Prudential mengubah hidup saya. Dengan hukum warisnya itu mengubah hidup saya kembali seperti dulu lagi. Dengan waktu yang sangat cepat gitu loh. Yang sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan gitu. Jadi saya ingin berbagi harapan pada teman-teman ya, siapapun Anda sekarang, ayo ikutin saya. Bukan ikutin, mungkin bukan ikutin caranya ya, tetapi ikutin pola pikir saya gitu loh, bahwa segala sesuatunya itu mungkin di Prudential. Saya dulu ketika pertama kali istri saya ngomong mau jadi agen, yang saya ingat siapa? Ya Mbak Nunung. Hah, kamu mau jadi kayak Mbak Nunung? Jadi agen? Gitu. Saya sempat kepikiran begitu. Saya pikir, kamu nggak bakat banget jadi agen. Kalau Mbak Nunung pintar ngomong, kamu kan nggak pintar ngomong. Saya sempat ngomong seperti itu sama istri saya. Ya kan perlu dicoba dulu lah gitu. Ah nggak mungkin lah, kan nanti ada waktunya belajar, kan nanti ada yang ngajarin ya gitu. Belajar gimana? Emang di Purwokerto ada kantor belajar? Nggak ada. Kamu belajar di mana? Ya di Jakarta lah. Waduh buset, bolak-balik Jakarta Purwokerto. Duit dari mana? Saya bilang. Jadi begitu banyak pertentangan. Jadi justru saya waktu malah nggak dukung istri saya di Prudential. Saya bahkan keluar kata-kata dari mulut saya ketika bilang, Pap, aku mau jadi agen. Keluar kata-kata keras ketika waktu saya marah banget. Najis, saya bilang gitu. Saya keluar kata-kata itu gitu. Tapi untungnya istri saya orangnya tipe istri yang tidak nurut sama suami gitu ya. Jadi tipe pemberontak juga dia. Akhirnya dia jadi agen. Akhirnya lulus juga saya. Ketika saya mengikuti istri saya belajar tentang produk asuransi, saya kasihan. Karena apa? Istri saya tuh nggak pernah belajar, nggak pernah punya bekerja di institusi. Kok sekarang harus belajar materi yang begitu banyak? Sementara saya pernah menjadi orang bank, paling nggak saya ngerti lah sedikit tentang keuangan gitu. Hanya di sini saya bantuin, nah, ini saya bantuin, saya belajar. Saya belajar, saya ketemu dengan leader istri saya, ketika saya ngobrol-ngobrol tentang bisnis ini, saya bilang, oh ternyata bisnis ini menarik banget gitu loh. Akhirnya saya bantuin, 1, 2, 3 bulan,
Itu 2011 Januari saya bantuin istri saya pelajari, saya ketemu berapa kali dengan leader, berapa kali saya ikut materi training di kantor. Bulan Maret saya bilang ke istri saya, oke, ayo aku full time di Prudential. Bisnis kita tinggalin deh, kita tutup. Jadi 3 bulan padahal api saya baru 60 juta api. Bisnis saya tutup, kita fokus di Prudential. Istri saya bilang, hah? Malah sekarang tinggal istri saya yang kaget. Ah gila kamu, udah terus kita gimana? Udah percaya sama saya, pasti kita bisa, gitu kan. Akhirnya apa? Ya memang betul sih, setahun bisa. Tetapi itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Begitu banyak pergolakan, begitu banyak pertentangan batin, begitu banyak masalah-masalah yang kami hadapi berdua. Tetapi intinya ketika kita berdua bersama menjalani bisnis ini bersama-sama dan ada leader sebagai mentor kita, maka tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Ya, makanya presentasi hari ini saya ingin berbagi harapan ke teman-teman. Yuk, harapan begitu besar di sini. Yang penting asal Anda percaya, gitu ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi dulu ketika saya pulang kampung dalam kondisi bangkrut, saya jadi tukang foto. Kebetulan saya punya hobi foto, saya punya kamera bagus karena dulu kan waktu duit banyak kan beli kamera bagus-bagus ya. Saya punya kamera bagus, lensa bagus, dan saya cobalah jadi tukang foto. Foto apa? Foto wedding, orang kawinan. Ya orang kawinan di sini dibayar berapa sih? Paling satu kawinan paling cuma 500.000. Itu bisa buat biaya operasional? Enggak, tapi paling tidak saya punya duit, teman-teman. Punya duit, anak istri saya bisa makan, itu doang. Saya nggak kepikiran macam-macam. Boro-boro mikir bayar utang, yang penting kita punya duit aja. Sesederhana itulah pola pikir saya. Tidak untuk sesuatu yang lebih maju, enggak. Yang penting saya bisa melanjutkan hidup, nggak kelaparan lah, intinya seperti itu. Jadi kalau namanya wedding, yang namanya wedding kan tentunya apa namanya, kalau orang mau manten kan dari pagi-pagi sudah dandan dan make up ya. Mereka make up jam 5, ya saya dari jam 4 sudah bangun. Sudah bangun, udah siap-siap, kita nyuting, kita motret dari dia make up apa segala macam ya. Kemudian juga ada foto pre-wedding gitu ya. Ini klien saya tutup fotonya ini di Dieng, di dataran tinggi Dieng, pre-wed di sana. Foto tuh sampai tidur-tiduran tuh kelihatan tuh sampai tidur-tiduran tuh. Tidur-tiduran ini istri saya nggak ngerti motret, akhirnya dia ikut belajar motret. Karena apa? Ya dia nggak ada kegiatan juga, akhirnya ya terpaksa bantuin saya gitu ya. Oke, nah kayak gitu tuh ya, sampai nungging-nungging gitu segala macam. Ya kira-kira pantat saya yang mana ini? Ada yang tahu nggak? Bisa nebak pantat saya yang mana ini? Yang tengah, Pantat saya yang yang paling tengah, gede gitu ya. Pantat saya yang paling gede gitu ya, ya. yang tengah. Yang tengah itu pantat saya, itu priwet di Pulau Nusa Kambangan, nggak jauh-jauh dari Prokerto lah, hanya Prokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, sekitaran sinilah, kita nggak kemana-mana ya karena memang kita kelasnya kelas kampung, bukan kelas fotografer besar gitu. Nah kalau foto tuh begitu tuh, sambil motret gitu kan, sambil tiduran gitu, hasilnya seperti itu. Kelas kampung tapi hasilnya bagus, Pak. Asisten saya di sebelah saya sambil senyum-senyum, pasang lighting, sementara saya motret gitu kan. Nah, kurang lebih seperti inilah pekerjaannya. Totalitas, kalau orang lain itu totalitas gitu kan, totalitas. Tapi kalau hasilnya seperti ini yang menarik juga lah ya. Belum foto mukanya saya tutup ya. Jadi tadi yang foto yang Bagus, tiduran itu Pak. hasilnya seperti itu hasilnya. Kebetulan itu ya cukup laku lah untuk kelas Prokerto, cukup laku. Tetapi ya sekali lagi teman-teman, orang kawin kan nggak setiap bulan ada, apalagi orang Jawa. Orang Jawa kan setahun paling cuma 4 bulan, 8 bulan nggak boleh kawin. Akhirnya rezeki saya cuma di 4 bulan itu saja, gitu ya. Oke, itu ceritanya saya jadi tukang foto waktu itu. Ini mobil saya, dari tadinya mobil BMW Mercy gitu kan, sekarang menjadi VW. Sama-sama Jerman, ya. Yang penting sama-sama Jerman, ya. Cuma itu Jerman muda, ini Jerman tua gitu. Ini mobil nggak ada AC-nya, saya beli cuma harga 18 juta, saya servis dikit-dikit paling 7-8 juta, ya bisa buat kerja. Yang kombi saya pakai untuk bawa peralatan, yang kodok untuk sehari-hari saya jalan. Yang kodok tahun Itu 59, fotonya Pak Hejo, Pak. iya masih kurus ya. Yang Heeh. yang kombi tahun 68, jadi ini memang mobil sangat tua, lebih tua dari saya bahkan umurnya ya. Bensinnya irit, pajaknya murah, cuma 200.000. Jadi pilihan saya seperti itu. Kenapa saya nggak membeli misalnya Suzuki Carry yang lebih muda? Meskipun saya bangkrut, tetapi saya punya harga diri. Wah, harga diri. Coba bayangin kalau saya biasa naik Mercy, tiba-tiba naik Suzuki Carry. Apa kata dunia? Herman bangkrut, sekarang mobilnya Suzuki Carry, gitu. Tapi kalau sekarang saya kemana-mana naik kombi, orang bilang, wih, Herman sekarang koleksinya mobil antik. Tetap aja nggak ketahuan kalau saya bangkrut gitu, teman-teman. Jadi maksud saya seperti itu. Ya, oke, ini Pintar juga ya Pak Hejo.
Iya, kegiatan saya sehari itu antar anak istri gitu kan, sekolah gitu kan, pagi-pagi ngantar naik motor gitu, nungguin di sana gitu. Kemudian pulang ngerjain motret, malam ngedit, itu doang lah pekerjaan saya. Kalau mau jalan-jalan paling banter ke Cilacap. Cilacap itu 30 kilo ke selatan dari Purwokerto. Ya, itu Teluk Penyu itu Teluk Penyu itu anak saya si Orin sama si Cecilia ya, anak saya satu dan kedua. Kalau Anda lihat di belakang tuh udah kayak gunung ya. Itu pulau, teman-teman. Itu Pulau Nusa Kambangan. Ada yang pernah tahu Nusa Kambangan? Ada istananya Tommy. Iya, ada yang pernah ke sana atau Nggak alumni mau. sana? Nggak Belum. mau. Ada yang alumni sana? Kalau nggak teroris ya pembunuh gitu. Iya. jadi itu penjara namanya Nusa Kambangan ya. Dia ketinggal saja kan. Saya ke sana karena satu hal, teman-teman. Kenapa saya ke sana? Karena murah. Masuknya cuma 500 perak ya. Tiket masuk cuma 500 perak. Jadi kita berlima paling cuma 2.500. Itu pun kadang-kadang saya nggak mau bayar. Saya cari jalan tikus gimana caranya biar bisa ke pantai itu dan nggak bayar. Dan saya selalu berhasil. Karena apa? Saya punya prinsip yang sangat teguh. Kalau bisa gratis ngapain bayar? Itu prinsip saya, teman-teman ya. Jadi kikirlah, dengan kata lain, pelit. Nah, saya seperti itu. Jadi itu prinsip saya banget. Kalau bisa gratis ngapain bayar gitu kan. Jadi saya tetap cari jalan tikus gimana caranya bisa masuk ya. Jalan-jalan berdua gitu kan. Ya udahlah, sana paling masuk akal lah. Coba kalau mereka mintanya ke Taman Safari. Waduh, masuk ke Taman Safari berapa juta tuh sudah. Sayang banget, nggak punya duit saya. Ya udahlah, ke pantai aja, ke Teluk Penyu gitu. Bu Oke. Gita cantik banget ya Pak. Ya dia beruntung dapat saya. Jadi gitu, teman-teman. Jadi paling kalau mau jalan-jalan ya udahlah ke tempat-tempat yang murah, yang gratisan gitu. Kalau turun ke Borobudur, nah, Anda lihat kemana-mana saya pakai sendal jepit gitu kan, tampangnya kucel gitu kan. Itu bawa kamera juga, karena foto priwet juga, yang bayarin ya klien juga. Jadi prinsip saya ada satu, saya nggak mau bayar aja, saya maunya gratisan. Nah gitu ya, ini ceritanya saya gitu kan. Oke. Ini rumah yang saya jadikan studio di kampung saya. Perhatikan ya, dindingnya kayu gitu kan. Jadi rumahnya saya beli. Jadi kalau di kampung saya beli rumah itu, begitu saya beli rumahnya diangkut. Diangkut orang satu kampung. Itu harganya 8 juta tuh rumah diangkut gitu ya. Itu diangkut dipasang ke sana. Lantainya lantai semen. Ini ketika anak saya kedua ulang tahun. Ini kita ulang tahun. Ya beginilah kondisi saya di kampung saya, Pak, Bu. Kebayang ya kayak apa saya gitu kan. Kayak apa saya, jauh dari kata glamor, jauh dari kata. Tapi benar-benar seniman ya. Kenapa, Pak? Nyeni itu rumahnya tuh. Iya, kalau orang bilang ini seni, padahal kalau saya bilang saya sedih, Pak. Kalau hujan ular pada masuk. Kalau hujan ularnya masuk, Pak. Karena di depan kita pohon itu, bambu. Itu kuntilanak berterbangan kalau sore itu. Wah, serem banget itu ya. Itu kampung saya. So, teman-teman, saya merasa ada yang salah dengan saya. Saya harus berubah nih ceritanya. Harus ada yang harus saya perbaiki. Saya nggak bisa begini terus gitu loh. Saya nggak bisa terus-terusan terpaku pada keasikan kegiatan saya, tapi nggak ada mendatangkan uang. Ya, datangkan uang hanya sekedar untuk hidup aja, gitu kan? Nggak bisa, ini harus berubah, gitu kan? Apalagi istri saya lagi hamil waktu itu. Ini hamil anak ketiga ya, lagi anak ketiga. Saya harus benar-benar melakukan sesuatu, gitu kan? Ini istri saya seksi amat ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman, di titik itu saya berpikir bahwa I have to do something. Tapi apa gitu kan? Bisnis lagi nggak mungkin, karena bisnis lagi saya harus cari modal. Modal dari mana? Utang saya udah banyak, udah nggak punya jaminan, mau apa lagi gitu. Nah, saya pikir solusinya adalah Prudential. Ketika istri saya diajak ke Prudential, saya berpikir ini solusi yang menurut saya adalah paling tepat. Tapi tentunya nggak semudah saya langsung oke, ini enggak. Awalnya pun berantem juga saya sama istri saya. Usaha bisnis saya kan saya butuh bantuan istri saya. Saya butuh istri saya bantuin saya gitu. Butuh dia untuk terus at least minimal nawarin saya lah gitu kan untuk motret apa segala macam. Malah dia fokus di Prudential gitu. Tapi setelah saya lihat, ya benar juga sih, Prudential masih punya potensi untuk berkembang. Kalau fotografi saya melihat tidak ada potensi. Kenapa? Semua orang udah pegang kamera sekarang. Jadi artinya saya bersaing dengan siapa? Saya bersaing dengan semua orang. Dan modalnya gede. So, ketika istri saya bilang, yuk kita fokus di Prudential, saya bilang, oke, ayo.
jalanin. Ya puji Tuhan setelah kita jalanin dalam waktu 1 tahun 12 bulan, waktu kan dijanjikan oleh leader saya 5 tahun deh Kang, 100 juta pasti di tangan. Saya cuma senyum doang, 100 juta Alhamdulillah gitu kan, boro-boro 100 juta lah, dapat 2 juta aja sebulan dari Prudential, saya sudah senang. Target saya waktu itu cuma 2 juta sebulan teman-teman, karena dengan 2 juta sebulan itu bisa hidup di Purwokerto. Sesimpel itu target saya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, memutuskan lain. Di tahun pertama saya di Prudential, saya dapat bonus ke Roma. Saya dapat bonus jalan-jalan ke Roma karena apa? Saya dapat PCC tahun pertama. Tahun pertama PCC. Jadi benar-benar nggak ngira teman-teman, ya. Hidup di kota kecil, prospek di kota kecil, jualan di kota kecil, tetapi ternyata bisa di tahun pertama bisa menghasilkan API 1,2 M. Setahun pertama. Inilah jalan-jalan saya dengan istri saya, bulan madu saya yang pertama. Setelah sekian belas tahun pernikahan, ya pertama kali bulan madu ya di sini, di Prudential teman-teman. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya adalah nggak masuk akal, tapi ternyata itu bisa sepanjang kita percaya gitu kan. Ini pencapaian saya berhenti di tahun 2015 karena 2015 sudah nggak saya update lagi. Tapi intinya teman-teman benar-benar semuanya berubah begitu drastis ketika kita yakin bahwa Prudential adalah benar-benar menjadi masa depan kita gitu kan. Ini perjalanan kita, kalau kita ngomong perjalanan, ya perjalanan kita gitu kan, ke Maroko gitu kan. Kita dulu sambil ngecas ini laptop. Ke Maroko, suatu negara yang nggak mungkin saya datengin kalau saya punya duit. Ngapain juga jauh-jauh ke Afrika gitu loh. Bukan sesuatu yang menurut saya worth it banget lah kita kejar gitu loh. Bukan sesuatu yang menarik untuk kita cari. Afrika gitu loh, buat apa sih gitu. Tapi ternyata menarik banget di sana, eksotis gitu loh ya. Tapi tetap kemana-mana bawa kamera gitu kan. Cuma bedanya dulu motretin orang, sekarang kita difotoin. Ya kalau dulu kita jadi fotografer, sekarang kita jadi modelnya gitu kan. Kemudian bisa ke Basilika Saint Peter, Santo Petrus di Vatikan. Ya, dulu kepingin ke sana nggak kesampaian, begitu di Prudential, tahun pertama langsung dapat gratis lagi, ya kan sesuatu yang menurut saya tanda-tanda apa ini gitu kan. Kita duduk di depan, setelah ada Paus Benedictus ke-16 tuh waktu itu ini saya foto dengan kamera saya sendiri, karena jarak saya dengan Paus tuh paling hanya sekitar 10 meter dari jarak saya dan Paus, ya jadi saya tuh gila. Saya seorang Katolik melihat Paus sesuatu ibaratnya kayak melihat apa sih, ya sesuatu yang nggak bisa, bahkan bermimpi pun nggak berani gitu. Tapi jarak saya dengan Paus hanya 10 meter di kotanya lagi, bukan di kota saya, tapi di kotanya lagi. Kalau bukan karena Prudential nggak mungkin itu teman-teman. Ya, kemudian bisa ke Amerika, ke Hawaii lagi, nggak kepikiran bisa ke Hawaii, sama sekali nggak kepikiran. Tuh, seksi banget kan. Tangan saya nyenggol-nyenggol lagi ke kanan-kanan gitu kan. Cuma itu kutangnya keras amat dari batok kelapa. Mungkin terlalu banyak sering disenggol-senggol kali. Tapi sebelah istri saya juga cakep juga tuh cowok. Ya kita sama-sama lah gitu ya. Oke. Jadi kita San Francisco. Nggak kepikiran teman-teman. Biasa kita di kampung, berkota di kampung, nggak punya harapan. Kok tiba-tiba melanglang buana ke sekian puluh kota dan negara di dunia, ya, dan itu gratis semua, ke Hollywood tuh. Dan saya bawa anak-anak loh, bayangin bawa anak-anak loh ke sana loh, bukan cuma kita berdua tapi anak-anak ikut. Kira-kira berapa duitnya tuh. Kemudian ya ini ya jalan-jalan ya, pacaran lah ya di Grand Canyon lah ya, sewa helikopter, duduk-duduk di pinggir kali Grand Canyon gitu ya. Bukan Green Canyon yang di Sukabumi, bukan ya. Oke, naik helikopter, kemudian sama juga dengan anak-anak juga. Ini kemarin, ini sih kemarin nih tahun 2018. Balik lagi ke sana, kita ke anak saya yang ketiga ini ikut, kita ke ini bukan Green Canyon sebetulnya. Ini namanya apa namanya? Bukan Green Canyon, masih di situ tapi bukan, negara bagiannya pun beda. Kalau nggak salah sudah masuknya di Arizona dia. Saya lupa namanya apa. Kemudian ke New York ya teman-teman, Brasil ya, kita berhasil PC di tahun kedua ke Brasil, Budapest bawa anak-anak juga,
jalan-jalan buat anak-anak gitu kan. Nggak kepikiran lah teman-teman bisa seperti ini. Kalau nggak di Prudential tuh nggak mungkin bisa jalan-jalan, ngajak-ngajak ke tempat yang nggak kepikiran sama sekali, nggak 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 berani ngimpi lah gitu. Dari orang yang sama sekali nggak punya harapan kok tiba-tiba menjadi seperti ini. Teman-teman, dulu ketika saya di Prokerto, ketika saya belum di Prudential, paling banter kalau saya jalan-jalan kan ke Teluk Penyu. Ya. Di Teluk Penyu, di belakang Teluk Penyu ada pulau, pulaunya itu penjara, namanya Nusa Kambangan. 1 tahun kemudian, saya bisa ajak keluarga saya ke San Francisco. Di Pier 39, ya, di belakang juga ada pulau, teman-teman. Pulaunya kecil, dan pulau itu juga penjara juga. Namanya apa? Alcatraz. Jadi, apa bedanya? Tahun lalu, setahun sebelumnya, saya hanya bisa mampu bawa anak-anak saya jalan-jalan ke Teluk Penyu, di mana tiket masuknya cuma 2.500. Itu pun saya nggak mau bayar karena saya pelit. Prinsip hidup saya adalah kalau bisa gratis, ngapain bayar. Dan ketika saya bawa anak-anak dan istri saya ke San Francisco, prinsip saya juga sama. Kalau bisa gratis, ngapain bayar. Karena yang bayarin siapa? Prudential, teman-teman. Jadi kalau Anda mau jalan-jalan, yuk pakai prinsip saya. Nggak usah bayar gitu loh. Karena di Prudential semuanya gratis. Yuk kayak saya, pelit lah. Pelit Anda jalan-jalan ke kota-kota seluruh dunia. Teman-teman, kebayang nggak? Dalam hitungan waktu 1 tahun saja, 1 tahun saja, kehidupan saya berubah drastis, 180 derajat berubah. Ibu-ibu, bagi para ibu-ibu, tolong perhatikan gambar ini. Tas yang warna merah itu, kira-kira harganya berapa ya, Bu? Saya sih nggak tahu tuh. Kira-kira berapa, Bu? Bu Merly Sidik tahu itu harganya berapa? Kasih Nggak tahu tahu saya. Pak, bukan koleksi tas juga. Bukan koleksi tas ya. Saya nggak tahu, istri saya nggak pernah ngomong harganya berapa. Jujur dia nggak pernah ngomong. Saya ingin tahu teman-teman, 10 juta. tolong saya dibantu. Itu harganya berapa? Saya mau komplain sama istri saya. Itu harganya berapa sih sebetulnya? Mereknya dulu dong. Apa Mereknya apa? Apa mereknya itu? Katanya tulisannya H, depannya H, belakangnya S. 200 Hermes. kali nggak? Masih itu 200-an 450 nggak, ya? Pak? Saya nggak tahu. Saya taunya tas ya tas plastik Indomaret. Saya taunya itu tas plastik Indomaret atau Alfamart gitu. Kan PC, 10 juta. Pak. Kalau PC boleh lah. Teman-teman, bukan bermaksud saya sombong, tidak. Kok lama amat sih, foto ciuman lama amat sih. Nah, gini aja ya. Jadi gini teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin di Prudential. Kami manusia-manusia yang tidak punya masa depan. Kami manusia-manusia gagal. Tetapi akhirnya kami bisa rebound, balik lagi ke kondisi puncak kami dengan sangat cepat. Bukan karena kami pintar, bukan karena kami hebat, tidak. Karena kami memilih menggunakan cara dan alat yang tepat, teman-teman. Ya, caranya adalah cara yang diajarkan oleh leader-leader kita. Alatnya adalah Prudential gitu, teman-teman. Jadi, pilihlah alat dan pilihlah cara yang tepat. Kalau dengan alat dan cara yang tepat, maka tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya sudah membuktikan dari orang yang tidak punya harapan hidup, tiba-tiba ternyata bisa berubah 180 derajat. Saya hidup di kota kecil, saya bersosialisasi dengan orang-orang di kota kecil, ternyata saya bisa kok jadi PCC, saya bisa kok jadi PCC, saya bisa kok berubah 180 derajat kehidupan saya. Bahkan mungkin yang awalnya saya hanya berpikir bahwa paling dapat 2 juta lah sebulan sudah alhamdulillah, yang penting dapur ngebul. Sekarang mungkin 2 juta per hari juga lebih kali ya, gitu ya. Kalau boleh sombong ngomongnya seperti itu. Nggak kepikiran lah ya punya tas seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti sih, dia nggak pernah ngakunya belinya di Shopee katanya. Ngakunya belinya di Shopee. Gitu teman-teman ya. Jadi saya ingin berbagi harapan buat teman-teman. Cerita indah itu bukan cuma milik saya, tapi bisa juga menjadi milik Anda. Asal tadi, kayak saya bilang, yakini apa yang Anda lakukan sekarang adalah cara yang tepat. Yakini bahwa Anda sekarang ada di tempat, di alat yang tepat untuk mengantarkan Anda kepada tujuan hidup kita bersama, yaitu kebahagiaan secara
secara duniawi, kemudian kan kita ngomong duit jadi duniawi ya, kebahagiaan secara duniawi, tetapi juga tidak lupa bahwa kita juga punya tujuan yang lebih besar lagi, itu membahagiakan banyak orang dan memberikan kepada banyak orang. Ketika kita ngajak orang, kita berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi peluang bisnis, itu juga sudah merupakan ibadah dari kita. Dan yang pasti dengan kita melakukan ini semua, hidup kita menjadi berubah. Tidak hanya berubah secara finansial, tetapi juga berubah secara arti yang lebih luas. Kita jadi lebih apa ya? Lebih cheer up, kemudian lebih apa sih? Lebih menyenangkan lah. Menyenangkan diajak ngobrol, menyenangkan diajak curhat, menyenangkan diajak untuk berbicara apa saja. Kita ngerti apa saja. Nah, itulah hebatnya Prudential. Membuat seseorang yang nggak ngerti apa-apa menjadi memahami segala hal. Jadi itu yang saya alami, itu yang saya rasakan sekali ketika saya di Prudential. Yang saya nggak ngerti apa-apa, sekarang saya jadi ngerti apa-apa. Yang tadinya saya nggak ngerti hukum, sekarang saya justru expert di bidang hukum. Yang tadinya saya nggak ngerti tentang bisnis, ngerti bisnis. Menurut saya ngerti bisnis, nyatanya begitu saya jalanin saya bangkrut juga kok, gitu kan. Artinya ada sesuatu yang saya nggak ngerti kan. Ternyata di sini kita jadi belajar. Oh, bisnis yang sesungguhnya itu seperti ini ternyata gitu. Jadi Prudential menurut saya bukan hanya sekedar pendidikan untuk menjadi seorang tenaga penjual asuransi jiwa, bukan. Tetapi Prudential adalah sebuah tempat untuk kita belajar sekolah kehidupan. Apa saja ada. Di sini apa saja ada. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Apakah begitu tahun pertama saya di Prudential langsung saya sukses? Enggak juga. Istri saya join di bulan Oktober akhir, kita mulai beraktivitas. Saya mulai aktif Januari tahun 2011, mulai aktif ikut training. Saya berangkat dari Purwokerto naik mobil tua saya, setiap Jumat malam saya berangkat. Kemudian sama kayak yang sampai sekarang saya masih lakukan bolak-balik Jakarta Purwokerto. Tadi malam pun saya baru melakukan itu. Dulu saya melakukan seperti itu, berangkat ke Jakarta, naik mobil tua bedanya. Naik mobil tua, kemudian berhenti di Tol Cikampek kilometer 62, mandi di sana, bayar 1.000 perak, ganteng lagi, berangkat ke kantor, training. Habis training, ngobrol dengan leader, malamnya tidur di pom bensin lagi, di mobil, di Hotel Bandung. Apa itu Hotel Bandung? Hotel Ban Gelundung gitu ya, di atas mobil saya tidur, kemudian prospek lagi. Terus saya lakukan begitu, berturut dari Januari sampai dengan bulan September. Kira-kira api saya berapa? Januari sampai September kira-kira api saya di akhir tahun 1,2 ya. Kira-kira dari Januari sampai September kira-kira tebak api saya berapa? Dengan aktivitas saya seperti itu. Saya gila. Kalau saya harus belajar saya gila. Saya orangnya sekali fokus, saya fokus banget. Dan saya mau belajar, saya belajar beneran. NAT 1, NAT 2, NAT 3 semuanya hafal di luar kepala. Bahkan saya adu dengan leader saya pun lebih pinteran saya. Kalau masalah produk, masalah segala macam saya ngerti banget. Kira-kira api saya berapa? Dari Januari sampai September saya bolak-balik terus. Setiap minggu saya pernah berhenti, nggak pernah bolong. Materi apapun saya lahap. Saya berangkat. Kira-kira api saya berapa? Ada yang bisa nebak? Teman-teman? September deh, api saya berapa? 100 juta, Pak. Berapa? 400 juta. 100 juta. 100 juta. 400 juta. Bapak kan baru hafal tapi klik kan. Tapi begitu klik Bapak terbang gitu. Ya, kira-kira September api saya berapa? 65 sampai 100 juta. 100 juta. 60 juta. Ini udah Sampai 100, kurang lebih lah Pak. Habis itu Bapak klik langsung melesat. betul. September api saya baru 68 juta, teman-teman. 68 juta di bulan September. Kebayang nggak? Saya bolak-balik setiap minggu, sebulan 4 kali. Sekali jalan paling nggak habis 1 sampai 2 juta. Buat bensin, buat makan, buat entertain. Ketemu orang kan pasti harus entertain ya. Entah cuma makan bakso di pinggir jalan, tetap kita harus keluar. Paling nggak 1 juta sampai 2 juta sekali jalan. 1 bulan paling nggak 5 juta sampai dengan 8 juta saya keluar. Sementara api saya cuma 68. Kira-kira komisi saya berapa? Cuma 1/4. 7.250. Iya, cuma 1/4 juta 1 bulan. Tekor dong. Tekor. Istri saya tuh sampai menggadekan perhiasannya dia. Ini termasuk cincin kawin saya ini digadein juga ini. Kita menjadi anggota PFC, Pegadaian Fans Club. Kita sampai menggadaikan segala macam karena ini, ayo buat modal kamu. Istri saya sampai seperti itu. Istri saya nggak ikut, kenapa? Dia lagi hamil.
Jadi dia nggak bisa ikut saya jalan-jalan kan, maksudnya belajar. Di 3 bulan, 4 bulan dia masih ikut, tapi sudah mulai kandungan besar, dia sudah nggak bisa ikut. Saya pun nggak mau. Karena apa? Mobil saya nggak ada AC-nya, teman-teman. Mobil saya nggak ada AC-nya, saya jalannya malam. Otomatis kaca saya buka. Kalau mau buka, saya engkol gini kan. Mobil itu kan pakai engkol. Otomatis angin malam kan. Dan saya nggak mau istri saya kena angin malam. Udahlah kamu di rumah aja biar saya bolak-balik saya yang belajar. Gitu teman. Istri saya menggadaikan perhiasannya dia, kasih saya 13 juta. Nih, silakan kamu buat modal. Ternyata sampai dengan bulan September, API saya cuma 68, teman-teman. Saya sudah melakukan semuanya, ikuti semua kata leader saya, semua training saya ikutin, prospek saya lakukan. Kalau kita lihat aktivitas saya, oh gila deh aktivitas saya. Ternyata API saya cuma 68 juta API saya. Dan saya berpikir bahwa, aduh, Prudential bagus, tapi ternyata bukan untuk saya. Saya punya pikiran seperti itu. Dan saya ngomong sama leader saya, Der, kayaknya enggak deh. Sorry ya, gua nggak bisa. Sorry, gua tidak bisa memenuhi harapan lu. Dulu waktu itu saya masih punya persepsi bahwa leader saya berharap banyak dari saya. Gitu. Dulu saya punya persepsi seperti itu. Ternyata saya keliru. Ya, sorry gua. Oh, nggak gitu Kang. Mungkin karena gini. Dia mencoba. Leader saya tipikal orang yang ngomong gitu ya, ngomong banget leader saya. Kayaknya nggak cocok deh. Oke deh, gua mundur. Dan saya sempat mundur. Bulan September saya sempat mundur. Karena apa? Bulan depan istri saya udah mau melahirkan loh. Saya harus cari duit loh. Saya harus cari duit bagaimana untuk bayarin biaya persalinan anak saya yang ketiga ini kan. Nggak punya duit sama kali, udah habis semua duitnya. Saya berpikir, waduh, enggak ini, kayak gini terus bisa mati saya. Saya harus cari cara lain. Akhirnya saya motret lagi, lumayan ada dapat duit, dapat 10 juta, karena di kampung kita kan paling rumah sakit cuma 10 juta ya untuk persalinan, sesar. 10 juta lah cukup lah, udah dapat. Tapi ketika motret pada saat itu, sudah beda teman-teman. Ketika saya di Prudential, saya motretnya dengan happy. Wah, happy banget saya motret. Senang banget kalau saya motret. Begitu saya kenal Prudential, saya megang kamera, sudah nggak happy. Kalau dulu motret, ayo, kayak gini. Sekarang, apalagi? Ya udah gitu doang. Passionnya sudah nggak ada. So, ini pesan yang moral buat teman-teman semuanya ya. Ketika Anda sudah merekrut seorang calon agen dan dia mengatakan oke, saya mau jadi agen, dia tanda tangan, NPA udah keluar dan Anda bantu keluar kode agen, Anda sudah ngeracunin anak orang loh. Ya. Ingat, Anda sudah ngeracunin anak orang. Karena apa? Saya dulu happy. Kehidupan saya di kampung saya happy. Dengan income saya cuma 2 juta per bulan, saya happy. Saya tidak pernah bermimpi untuk ke Amerika. Tidak. Saya hanya pingin hidup saya tenang, itu saja. 2 juta per bulan. Tiba-tiba saya diajak ke Prudential, disuntik, diracunin dengan mimpi, nanti kamu bisa keliling dunia loh. Kamu bisa dapat 100 juta per bulan loh. Dan saya percaya. Ternyata ketika saya tidak bisa meraih, saya pulang ke kampung, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Saya tidak lagi yang sama seperti sebelum kenal POP-nya Prudential. So, teman-teman, ketika Anda ngerekrut orang, ternyata dia tidak sukses atau dia mundur, ingat, dia sudah menjadi orang yang berbeda. Bukan lagi orang yang dulu. Karena otaknya sudah Anda racuni. Anda sudah ngeracunin anak orang loh, teman-teman. Ya. Jadi, itu saya benar-benar ngalami gitu, udah nggak ada passion sama sekali. Saya melihat bahwa, saya mau kayak gini mau sampai kapan? Saya masih punya kepingin, saya masih ada 100 juta, masih di otak saya masih muter-muter gitu. Sehingga akhirnya saya telepon leader saya, setelah 1 bulan gak ada komunikasi, saya telepon. Begitu saya telepon, coba kalau Anda leader, ditelepon agen yang hilang, kira-kira responnya gimana? Der, langsung, hai, langsung gitu kan. Hai, apa kabar Kang? Gitu langsung. Halo, gimana? Di mana? Gitu. Di kampung. Oh, di kampung, kirain di Jakarta. Enggak, lagi di kampung. Kenapa? Gini, Der. Gue kepikiran, gimana ya? Kayaknya kok gimana? Udah, mungkin lu kurang salah. Lu berangkat ke Jakarta. Itu kata-kata yang mengubah hidup saya. Besok ada training. Trainingnya bagus banget. Tentang hukum nih. Lu kan katanya orang hukum. Pernah kuliah di Fakultas Hukum, tapi gue bukan orang hukum. Ya paling nggak ngerti lah, ada basicnya lah. Ya dikit lah kalau gitu. Coba siapa tahu cocok sama lu. Leader saya ngomong seperti itu. Coba, lu berangkat deh. Gitu. Ya udah, habis motret ya. Itu dia telepon saya saya telepon dia hari Jumat. Itu waktu wedding hari pertama. Saya motret sampai hari Minggu. Itu M3, jadi hari Senin. M3 ada sesi tentang hukum.
ya udah besok habis motret selesai gue berangkat deh gitu. Gue mau ngobrol juga sama lu. Ya udah berangkat aja ya gitu. Oke. Selesai motret 3 hari 4 hari motret selesai beres, saya serahkan ke asisten, saya berangkat. 3 hari motret, kondisi badan capek, stres, tegangan tinggi, kayak nggak punya harapan, terus tiba-tiba berangkat. Pasti badan ngaruh kan? Bener, di jalan saya diare teman-teman. Di jalan saya diare, moncor nggak sembuh-sembuh. Sampai di Bandung, karena saya selalu lewat Bandung, sampai di Bandung saya udah nggak kuat tuh jam 4 pagi, saya tidur di tol Cileunyi ya, Cipularang, gitu. Saya berhenti di sana, saya sudah benar-benar nggak kuat, saya SMS, waktu handphone saya masih Nokia. Beh, sorry, gua nggak bisa lanjut, gua diare. Sen, dah tidur, itu jam 4. Jam 7 pagi lalu saya telepon, hei, kenapa? Gitu. Gua diare, beh, soalnya kecapean kayaknya masuk angin segala macam. Oh, udah minum obat? Udah ada minum obat. Apa? Ya inilah, ini. Gitu. Udah berhenti. Udah mendingan sih, perut gua udah enakan. Ya udah, ayo cuci muka, berangkat lagi ya ke Jakarta. Teman-teman, saya mau nanya, siapa di antara Anda yang ketika agen Anda bilang, sorry, gua sakit, responnya, udah nggak apa-apa, yuk, lu training aja. Coba, ada yang begitu atau, aduh kamu sakit ya, udah istirahat aja lah, kesehatan lebih penting, ayo belajar aja, belajar boleh besok-besok. Kayak, Anda yang mana? Tipe kayak leader saya atau tipe yang penyayang? Udahlah, kamu istirahat aja lah, kasihan nanti kalau sakit gimana. Dah, training kan masih ada lagi besok-besok. Leader saya bukan, nggak seperti itu. Udah, yuk berangkat lagi yuk, tanggung Kang, udah tengah jalan, lu pulang juga sama juga waktunya, lu jalan aja gitu. Itu dari jam 7 dari Bandung sampai Jakarta kira-kira jam berapa teman-teman? Itu hari Senin loh, hari Senin. Saya sampai kantor tuh jam 11:30, percaya nggak? Jam 11:30 siang sampai kantor di Tamrin, Jakarta Pusat. Jam 11:30. Itu tinggal sesi tanya jawab terakhir. Satu pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan itu yang mengubah hidup saya hingga hari ini. Tentang hukum, tentang waris. Pertanyaannya tentang polis, apakah merupakan harta waris? Pertanyaan seperti itu. Si pembicara bukan orang hukum, dia menjawab menurut pemahamannya dia. Begitu dia jawab, saya langsung nyantol. Oh, oke, bener juga. Polis ini harta waris bukan, gitu kan? Itu bener-bener nancep di otak saya gitu. Wah, ini menarik ini, pembahasan menarik banget gitu. Selama ini kan saya belajar Pak Ali ya, tabungan ABC ya, atau tabungan AB gitu kan. Begitu itu, oh iya nih, ini masuk akal nih gitu. Begitu selesai, langsung saya cari dari saya bilang, Der, sorry, gue udah nangkep, ya udah, gue langsung balik. Biasanya kalau saya ketemu dia, saya ngobrol sama dia, diajak makan dulu lah gitu kan. Apalagi saya baru datang, pasti saya kepingin ini segala macam kan. Enggak, oke, udah ngerti, saya langsung balik. Sampai di kantor, cuma sesi sebentar, paling setengah jam, tanya jawab, bacaan produksi, ada bonus segala macam, selesai jam 12:30, saya cabut pulang ke Purwokerto lagi. Teman-teman, saya ada sebuah ide di kepala saya, bahwa ini adalah merupakan solusi buat saya untuk ngomong masalah hukum waris, hubungannya dengan polis asuransi. Sampai di Purwokerto hari Senin malam saya teler, kemudian saya baru bisa on hari Rabu saya buka buku-buku saya. Waktu zaman dulu masih belum musim Google ya, saya nggak ngerti Google waktu itu. Kalau Google mungkin saya nggak akan googling. Saya cari buku-buku saya, ternyata buku kuliah saya masih ada, saya baca semuanya, terutama tentang hukum waris. Yang nggak ada, saya datang ke toko buku, saya cari, saya baca di sana. Ketemulah sebuah ide bahwa polis bisa menjadi solusi permasalahan sengketa hukum waris. Saya ngobrol dengan istri saya Rabu malam, setelah selesai baca, gini loh, kemarin gini, bagus banget nih, saya cerita sama istri saya. Yuk kita cari, yuk kita prospek yuk. Kita cari orang yang kira-kira cocok yang bisa kita tawarin hukum waris. Hubungannya dengan polis gitu kan. Yuk cari, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dengan 3 hari. Kita prospek di kampung kita aja. Nggak jauh-jauh. Ya sudah aja. Yang kita cari siapa? Yang kita cari siapa? Gini, yang saya cari adalah, kan kita ngomongnya masalah kita melindungi istri ya. Istri atau ibu ya. Jadi yang pertama yang saya cari adalah tentunya adalah muslim. Itu dulu yang saya cari, muslim. Yang kedua yang saya cari adalah istri yang suaminya dulu
atau si istri yang tadinya bukan istri pertama, ya, mungkin istri kedua yang sekarang naik pangkat jadi istri pertama, gitu ya, karena istri yang pertama dari cerai, gitu kan, istri pertama. Atau kita cari keluarga yang dia punya sejarah kelam, bapaknya mungkin istrinya banyak, gitu ya. Nah, dia mengalami penderitaan ketika dia tidak diurusin oleh bapaknya karena bapaknya terlalu asik bermain istri, gitu kan. Yang berikutnya adalah kita cari keluarga yang suaminya kerjanya di luar kota sampai berbulan-bulan, pelaut misalnya, gitu ya. Kemudian apa namanya, yang kerja di offshore, tambang, minyak, gitu kan. Kemudian militer, kadang-kadang ada juga yang jauh. Termasuk juga karyawan-karyawan yang di kita banyak yang hari Senin sampai hari Jumat dia di Jakarta, Sabtu Minggu dia pulang ke kampung naik kereta api. Namanya saya panggil mereka adalah golongan S3. Setiap Sabtu setor. Jadi setiap Sabtu dia pulang setor ke istrinya. Senin balik lagi ke Jakarta. Nah, itu banyak tuh. Nah, itu yang saya cari, teman-teman. Plus kita dari itu semuanya kita cari istri yang keluarganya tidak harmonis dengan keluarga besar. Terutama keluarga suami. Istri yang menikah dan dia tidak harmonis dengan keluarga besar si suami. Kemudian kita cari istri yang ketimpangan ekonominya lumayan tinggi antara keluarga suami dengan keluarga si istri, gitu ya. Kemudian kita cari lagi istri yang menikahi orang kaya. Jadi orang kaya banget, duda misalnya. Kalau perjaka sih kayaknya jarang lah. Duda kaya banget, dia menikah dengan seorang perawan misalnya gitu ya, atau mungkin janda gitu. Tapi dia menikah dalam status orang kaya. Nah, kita cari orang-orang seperti itu. Jadi spesifik orangnya ke situ. Kita cari coba. Kita list, oh bu ini, mbak ini, tante ini, kita list semuanya. Dapat kurang lebih sekitar 9-10 nama. Yuk kita datengin. 3 hari ini kita datengin satu-satu Bapak Ibu. Datengin, kita ngobrol, istri saya ngobrol sama istrinya, saya ngobrol dengan suaminya, kalau ada suaminya. Biasanya kita datang berdua, istri saya ngobrol dengan istrinya, saya ngobrol dengan suaminya. Tujuannya apa? Biar suaminya nggak ngerecokin si istri. Biarin si istri saya curhat dengan istrinya, ketemu dengan istri saya, saling curhat. Jadi istri saya bisa ngeracunin gitu kan. Nah saya jaga baik-baik tuh suami, jangan sampai kemana-mana. Ya jangan ngobrol lah. Oh bapak golf ya? Wah golf di mana pak? Malah saya nggak ngerti golf. Di foto dipasang ada lagi megang raket tenis gitu kan. Oh bapak suka tenis ya? Kita ngobrol tenis lah. Tiba-tiba ada foto apa? Oh bapak di pulau apa ya? Kita ngobrol lah gitu kalau ada suaminya. Kalau nggak ada suaminya enak. Satu istri diserang kita berdua. Wah, kita hipnotis. Percayalah. Jadi kita berdua lah tuh, tatap mata saya. Kalau ketemu sendiri kita berdua udah pasti dia kalah. Tapi kalau dia pas ada suaminya, ya kita pisahin. Suami dengan saya, istrinya. Jadi biasanya istri saya langsung misah, ngobrol di meja makan, kita berdua ngobrol di ruang tamu. Biasanya gitu. Biasanya itu sukses, itu berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Yang diomongin apa? Tentang hukum sebetulnya, tentang hukum waris. Yang diobrolin adalah saya juga try and error teman-teman, nggak ada yang ngajarin, saya yang cari-cari sendiri gitu. Yang jawabnya apa? Mbak, udah tahu belum hak waris istri itu berapa sih menurut hukum Islam? Rata-rata pada nggak ngerti, nggak tahu. Bukannya dapat semua ya? Nah kalau dapat semua, kalau udah ngomong gitu enak banget. Oh, enggak, siapa bilang dapat semua? Enggak mbak, cuma 1/8. Nah gitu. Hah? Kok kecil banget? Iya, itu dari mana? Ada surat An-Nisa 13. Coba deh cari deh Pak. Nah, kalau dia nggak nyari, kita cari, kita tunjukin bukunya. Ini. Ah, jadi 1/18. Iya. Waduh, gimana dong? Nah, langsung kita kasih informasi bahwa 1/8 itu pun, kok 1/18 sih? 1/8 itu pun masih harus dibagi dengan istri-istri yang lain. Kalau istrinya 2 ya berarti 1/16. Kalau istrinya 3 ya 1/24. Kalau istrinya 3 ya berarti kalau 4 ya berarti 1/32. Potensi konflik sangat besar. Gitu kan. Satu. Yang kedua, Mbak tahu nggak bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan gedean mana? Ya anak laki-laki, rata-rata nggak ngerti. Tetapi yang orang nggak ngerti adalah
bagaimana kalau ternyata suami punya istri siri dan dari istri siri itu lahir anak laki-laki. Sementara si istrinya itu istri sahnya anaknya yang dia punya anaknya perempuan. Lah terus gimana cara pembagiannya? Bisa jadi anak hasil nikah siri dapat lebih banyak dong dari anak yang sah. Karena bagian anak laki 2 bagian, anak perempuan cuma 1 bagian. Responnya bagaimana biasanya? Langsung shock biasanya mereka. Hah? Gue baru tahu loh. Gue baru tahu. Terus gimana? Ya nggak gimana, itu hukum mbak, mau gimana? Aturan. Ada hukum Islam, ada aturan Islam. Terus, tapi kan bukan istri nggak bisa dapat hak waris. Iya, memang nggak dapat hak waris. Ketika nanti diselesaikan di pengadilan, mbak pasti menang lah, pasti. Saya jamin. Karena istri sah itu pasti menang. Istri sendiri nggak dapat apa-apa, itu dijamin kalau di pengadilan. Ya berarti kan aman dong? Ya aman, tapi ingat An-Nisa 14. Di An-Nisa 14 ada kata-kata bahwa apabila Anda tidak menjalankan An-Nisa 13, maka hukumannya neraka. Jadi bisa jadi Mbak menang di dunia ini, tapi di akhirat nanti Mbak masuk neraka loh. Tapi kan di pengadilan saya menang. Iya betul, Mbak menang. Di dunia ini Mbak menang. Tapi di neraka nanti gimana dong Mbak? Ketika Mbak meninggal dunia nanti kan Mbak bukan warga negara Indonesia, Mbak kan warga negara Muslim. Jadi yang berlaku adalah Al-Quran dan hadis. Takut biasanya mereka. Tapi sambil ketawa-ketawa ya, sambil bercanda. Sekali lagi mohon maaf, mungkin saya keluar konteks ya. Bukan maksudnya apa-apa, ini hanya sekedar bercandaan, ngobrol. Tapi itu saya yakin obrolan itu membekas banget di benak dia. Apalagi kalau dia merasa dia insecure. Tipe-tipe yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang sebenarnya dia adalah insecure. Orang yang merasa nggak nyaman dan kehidupan dan merasa bisa anytime bisa tergantikan dengan yang lain. Pengalaman saya, hari pertama ngobrol dengan dia, kita nggak prospek, nggak apa, kemudian kita pulang, besok dia pasti akan telepon atau WA. Zaman dulu chatting BBM ya, ping, langsung gitu. Jeng, gue jadi kepikiran nih, langsung gitu. Nah kalau gitu langsung asik, satu umpan dapet gitu kan. Kenapa? Yuk ngopi. Nah kalau ngopi langsung kita arahin ke tempat yang netral. Nggak lagi di rumah, tapi tempat yang netral. Di luar biasanya di kafe atau di mana, atau ke rumah kita. Kalau ke rumah kita enak, karena kalau di rumah saya yang memiliki kuasa, saya yang dominan. Artinya apa? Saya bisa mengatur pola pikir dia, saya bisa mengontrol jalan pikiran dia, termasuk emosinya dia saya bisa atur. Kalau di rumah saya, Mbak ke rumah aja deh, enak ngobrol di rumah. Di rumah datang, buku-buku saya keluarin, kita ngomong sekarang. Jadi gimana Mbak? Biar dia mutusin sendiri. Saya tidak mengatakan, gini loh Mbak, harusnya begini. Enggak, Mbak, kalau menurut ini begini. Kalau menurut ini begini, kalau ini begini, jadi gimana dong Mbak? Mbak kan yang muslim, saya kan bukan muslim, jadi gimana dong Mbak? Menurut Mbak gimana? Biar dia jadi semakin galau, biar dia semakin pusing, biar dia semakin takut. Tugas kita kan nakut-nakutin orang ya. Ingat, tugas agen adalah nakut-nakutin orang. Jadi Anda itu agen atau falak sebetulnya sih. Atau pocong. Ya. Tugas kita nakut-nakutin orang. Enggak sih. Tugas kita membuat dia menjadi aware, menjadi sadar ada potensi masalah di kemudian hari. Plus, kita tawarkan sebuah solusi untuk dia. Solusinya apa? Solusinya adalah, gue punya loh perencanaan keuangan yang bisa ngatasin itu semua. Ya. Kalau ataupun terjadi masalah, ya masalah tetap akan terjadi, tetapi at least minimal ketika terjadi masalah, kamu tidak kehilangan lebih banyak lagi gitu loh. Ya, intinya kan kehilangan lebih banyak lagi. Kalau kamu nggak punya ini, kamu pasti akan kehilangan banyak. Tetapi kalau kamu punya ini, at least minimal yang akan hilang itu sudah kamu bisa prediksi dari awal. Paling ini. Asuransi apa sih sebetulnya, teman-teman? Asuransi apa sih sebetulnya? Asuransi kan sebetulnya bukan kayak orang dapat undian itu, bukan kan? Asuransi adalah sebuah tindakan sadar dari seseorang untuk mengalihkan resiko, ya, dari resiko yang tidak bisa kita prediksi sampai seberapa besar akibatnya menjadi resiko yang bisa kita prediksi dengan kita tahu batas maksimal resikonya yang kita bisa terima. Berapa sih batas resiko yang maksimal yang bisa kita terima? Kan hanya seharga premi kan? Seharga premi teman-teman. Jadi kalau misalnya, kalau saya nggak beli polis asuransi, bisa jadi kerugian saya bisa 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, kalau misalnya saya sakit.
masuk rumah sakit karena cancer. Kita nggak pernah tahu. Itu bill bisa terus menggulung terus. Argo bisa jalan terus sampai ujungnya kita nggak tahu. Tetapi kalau Anda punya PPH dengan plan yang tertinggi, misalnya Diamond gitu, artinya apa? Resiko Anda adalah maksimal hanya sebesar premi. Itu maksimal yang bisa Anda terima. Artinya apa? Kalau Anda bayar premi setiap bulan 10 juta, ya itu maksimal kerugian yang Anda bayar. Ada, nggak ada masalah, itu maksimal kerugian yang bisa, yang akan terjadi. Jadi bukan artinya kayak, ya syukur-syukurlah nanti ada masalah, kalau nggak ada masalah yang uang kembali. Enggak, bukan itu. Jadi polis asuransi adalah sebuah tindakan sadar dari kita untuk mengalihkan resiko yang kita tidak tahu ujungnya di mana menjadi sebuah resiko yang kita tahu batas maksimalnya berapa. Batas maksimal polis asuransi adalah hanya sebatas premi saja. Itu maksimal. So, nggak ada istilah uang kembali, teman-teman. Uang kembali itu hanya bonus lah ya. Itu bonus gitu. Nah, ini yang kita sampaikan kepada orang-orang seperti itu. Mbak, Bu, Ceng, Tante, kalau itu pun terjadi, resikomu segini. Kalau nggak terjadi, ya alhamdulillah, artinya kamu dapat lebih banyak lagi. Udah dapat warisan, plus kamu dapat uang pertanggungan jiwa. Kamu dapat semuanya. Tapi kalau itu pun terjadi, minimal kamu punya batas yang tidak akan kurang dari itu. Nah, itulah fungsi asuransi. Jadi itu yang saya ceritakan, teman-teman. Yang saya ceritakan. Pertama kita buka dulu pola pikirnya dia. Kita paparkan semua permasalahan yang mungkin akan muncul di kemudian hari dengan potensi-potensi yang akan muncul. Kemudian kita tawarkan solusinya. Oke? Kalau belum apa-apa Anda sudah menawarkan sebuah masalah, menawarkan sebuah solusi, sementara Anda belum menunjukkan rasa sakitnya sampai seberapa dalam, orang akan bertanya, mahal banget ya, ada lebih murah nggak? Dia akan ngomong seperti itu, teman-teman. Karena dia belum tahu seberapa dalam rasa sakit yang akan dia alami. Tetapi kalau ketika Anda sudah menunjukkan seberapa dalam rasa sakit yang bisa dia terima, dia tidak lagi bertanya, ada lebih murah nggak? Nggak. Dia akan bertanya, apa solusinya buat saya? So, sebelum Anda menawarkan solusi, Anda harus sampaikan ke dia potensi problem yang mungkin kamu terima itu sampai sejauh apa. Baik secara finansial, baik secara psikologi, baik secara macam-macam lah ya. Energi, ya kalau masalah sengketa kan energinya gede banget. Belum nama baik apa segala macam. Nah, kalau kita bisa menyampaikan dengan baik potensi problem apa yang akan Anda alami di belakang, saya yakin dia tidak lagi bicara bahwa yang paling murah berapa. Karena dibandingkan penderitaan yang akan dia alami, 10 juta per bulan mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ini. Itu ya, itu yang harus kita sampaikan. Kembali ke cerita saya, hari Jumat, Sabtu Minggu kita bertemu 9 sampai 10 nasabah. Akhirnya kita bisa closing. Kalau nggak salah 4 case, ya puji Tuhan semuanya lancar, langsung medical check up, beres semuanya. Pas kebetulan dia juga mau naik haji, jadi waktu itu medical check up-nya bisa bareng-bareng tuh. Kalau sekarang udah nggak bisa ya. Dulu bisa medical check up-nya bareng-bareng, kita ambil sebagian, kita kirimkan ke Prudential. Jadi pas dia mau naik haji sekalian kita medical check up, kemudian beres semuanya, nggak nyampe 1 bulan teman-teman isut. Jadi ketika anak saya yang ketiga lahir, ya, anak saya yang ketiga laki-laki, Juan namanya, lahir tanggal 20 Oktober tahun 2011. Jam 6 pagi operasi sesar di Rumah Sakit Ananda di Purwokerto. Kemudian saya, ya karena saya masuk ke dalam kamar operasi kan saya biasa nyuting gitu ya. Saya syuting, videoin, ya. Saya nggak mikir yang lain lah. Saya terlalu excited dengan lahirnya anak saya yang ketiga. Saya nyuting segala macam, setelah beres semuanya, kemudian saya beresin masuk ke kamar, sambil duduk di kamar nunggu bayinya bisa dibawa ke kamar, kan masih di ruang apa sih namanya, inkubator gitu ya. Di kamar saya buka iPad, kemudian saya cek SFA saya, dulu masih SFA ya. Saya lihat, saya kaget. Apinya sudah 1,2 M, teman-teman. Hanya dalam waktu 1 bulan, langsung apinya lonjak dari 68 menjadi 1,2 M. Tung! Ternyata ya, closing itu tidak harus ngikutin cara leader ya.
Closing itu tidak harus ngikutin cara yang pakem sudah ada. Closing itu adalah tergantung dari cara kita masing-masing. Anda pasti punya caranya masing-masing. Silakan pakai cara Anda. Cara Anda yang Anda kuasai. Apa yang Anda kuasai? Silakan Anda pakai. Kalau saya kebetulan saya ketemu. Jadi saya punya sedikit basic masalah hukum, saya belajar masalah itu. Kemudian istri saya juga tipikal orang yang bisa ngobrol panjang lebar dari A sampai Z gitu kan, dengan sesama perempuan, dengan bestie-bestinya gitu kan, tempat curhat yang baik. Akhirnya kita ketemu klop, yang satu nampung sampah, ya itu saya jadi kayak tong sampah gitu, nampung sampah, habis itu sampahnya kasih ke saya pilihin satu-satu sampahnya. Nah ini nih, nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Biar dia mau curhat, tampung aja sampah-sampah itu. Setelah itu kita mapping satu-satu. Ini gede nih. Ayo kita ngomongin yang ini, kita fokus ke sini saja. Disinilah penderitaannya dia akan terasa nantinya. Ini kita tekan saja nih, kita kulik terus, kita tekan terus. Lama-lama dia akan kesakitan. Even belum terjadi, tapi dia bisa membayangkan kalau ini terjadi. Ini pasti akan sakit. Contoh ya. Terlepas dari hukum waris, misalnya ibunya pernah kena cancer, atau bapaknya atau kakeknya pernah cancer, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana penderitaan pasien cancer. Kita ngomongnya hanya cancer terus sama dia. Apa yang dia takutin, apa yang dia rasa sangat menyeramkan, kita tekan terus. Lama-lama dia, aduh, nyeri. Nggak, wait, gua nggak mau. Gimana dong? Bantu gua, beli PPH. At least minimal kalau lu sempat ada diagnosanya, baru terdiagnosa, langsung ditangani. Plafonnya gede, jangan khawatir. Nggak usah nunggu sampai stadium lanjut, itu udah terlambat. Cancer itu bisa sembuh asal di tahap awal. So punya asuransi kesehatan yang bagus, yang plafonnya gede, jadi lu nggak usah mikir gitu. Nah itu salah satu cara ya teman-teman ya. Jadi siap-siaplah jadi tempat sampah teman-teman. Orang mau curhat, terima, tampung sampah-sampahnya itu. Setelah selesai, mapping satu-satu. Ini sampahnya ini nggak terlalu. Oh ini nih, ini apa? Mungkin rasa sakit karena penyakit, rasa sakit karena punya pengalaman yang nggak enak di masa lalu dengan orang tuanya. Dia nggak mau mengalami itu, anaknya nggak mau. Bisa jadi nanti Anda bisa jualan perut cerah atau segala macam teman-teman. Banyak cara kok kita bisa masuk. Tapi intinya cuma satu, Anda harus menyampaikan dengan sangat jelas potensi problem yang akan dialami apa nanti kalau kamu abai. Ya, abai itu apa? Ignorance atau apa sih? Lalai, ya. Kalau kamu lalai terhadap masa depan kamu, nanti akan menjadi penderitaan yang sangat berat. Nah, itu kita fokusnya ke sana, teman-teman. Kita kulik terus, kita tekan terus. Pasti dia akan, oke, give up, please help me. Gimana caranya? Ini solusinya. Tanda tangan. Selesai, gitu kan? Beres. Jadi itu yang saya lakukan teman-teman. Setelah itu saya ketemu caranya hanya dengan sangat mudah. Next year, itu tahun pertama 1,2, di tahun kedua bahkan di bulan Maret saya sudah 1,8. Di tahun kedua, karena saya sudah ngerti caranya, gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi belajarlah dengan ilmu yang Anda punya, pengetahuan yang Anda miliki. Pastikan Anda punya background yang cukup, punya dasar yang cukup sehingga Anda bisa menyampaikan informasi ini dengan baik kepada prospek Anda. Sederhana, sampaikanlah secara sederhana. Kalau Anda bisa menyampaikan segala sesuatu dengan sederhana dan masuk, itu sudah bagus. Tapi kalau Anda menyampaikan kok dia nggak ngeh, artinya mungkin bahasa Anda masih belum sederhana. Rubah menjadi bahasa yang sederhana. Gitu teman-teman ya, itu sharing saya tentang hukum waris. Jadi cari nasabah-nasabah yang kira-kira masuknya kelompok yang mana nih. Saya sudah sampaikan ada beberapa kriteria, setelah ketemu nanti Anda bisa masuk. Gitu. Ya, oke, ada pertanyaan silakan. Bang Ejo, Yo. kalau istri kedua itu kan, tapi kan lama ya, kan belum, nggak, biasanya di bawah tangan itu kan, kalau untuk waris Islam kan nggak dapat itu. Kalau waris yang yang umum, yang BW ya? Dia Islam apa bukan Islam? Enggak, yang non Muslim misalnya. Non Muslim nggak ada istri kedua, Pak. Kalau Islam tapi dia pakai hukum Indonesia gitu.
Iya apa masalahnya apa? Punya istrinya lebih dari satu. Kan nggak punya, misalnya nggak ada Sebentar. surat Istrinya lebih nikah. dari satu. Istri Kalau yang kedua anaknya nggak ada dinikahnya akte secara apa? lahir. Siri. Iya, siri, siri. Kalau siri otomatis hukum Islam Pak, nggak bisa milih BW Pak, Oh, oh begitu ya. nggak bisa pilih, nggak bisa pilih. Enggak, maksudnya gini, kalau dia ke pengadilan agama, kan dia juga base-nya pakai ini akte nikah. Kalau nggak ada surat nikah kan dianggap nggak ada kan. Kan tadi saya bilang, kalau ada gugatan, istri sah pasti menang, Oh gitu. pasti menang. Tapi Enggak, kan, maksud caranya masuk ke istri kedua untuk nawarin itu loh, gimana? saya nggak pernah ngomong istri kedua loh Pak. Saya tidak pernah tahu bagaimana cara menyelamatkan istri siri loh Pak. I don't know how. Oh gitu, ya. Anda tidak bisa Ya. menyelamatkan istri siri Pak. Anda hanya bisa menyelamatkan istri sah. Itu saja. Baik. Makasih Pak Haji. Oke, siap. Jadi jangan saya minta saya untuk berpikir bagaimana cara membantu istri siri ya teman-teman. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Saya nggak tahu sama sekali sampai sekarang. Paling gampang ini, minta aja sama sugar daddy-nya. Mintalah 1M, bikin PIA. Selesai, beres. Itu aja. Jangan coba-coba masukin nama sugar daddy-nya sebagai pemegang polis atau tertanggung utama. Nggak bisa. Gitu. Ya, Ya. paham. Minta aja duit cash, sinilah. Gua kan nggak Siap, jelas nih, siap. minta duit sini 1 miliar, 10 miliar, beres selesai. Masalah di belakang ya, karena itu nanti bisa digugat nanti di belakang. Tapi at least minimal saat itu ya, kalau nggak ketahuan ya lancar lah gitu. Gitu Pak. Ya, makasih Pak Siap. Haji. Oke. Silakan yang lain. Saya sambil baca chat ya. Kang Ejo, Yuk. boleh nanya? Ya. Ya, kalau anak di luar nikah bisa jadi penerima manfaat. Gimana? Anak di luar nikah Ya. bisa jadi penerima manfaat, nggak apa-apa. Bisa Bu. Bisa. Ya, Permasalahannya Tapi- nanti bisa klaim apa enggak itu urusan lain. nggak maksudnya untuk proses klaimnya kan kita Nggak bisa misalnya Bu. ini ketemu. Nggak bisa. Kalau pembuktian dengan akte lahirnya nggak bisa bahwa dia adalah anaknya. Ibu kalau anak luar nikah gimana caranya dengan ada akte Bu? Iya juga sih ya. Mana mungkin? Tunggal Aktenya dia ada, tapi kan ibunya nggak ada ya. nama bapaknya di sana. Nama ibunya Iya doang. benar. Nama ibunya Lalu doang. apa? Insurable interest-nya apa dengan bapaknya? Nggak ada. Nggak bisa ada pembuktian legalnya ya Pak Ejo ya. Nggak ada. Makanya gue bilang, kalau pertanyaan Bu, bisa nggak anak mereka jadi penerima manfaat? Bisa. Tapi apakah nanti bisa klaim? Enggak. Itu problemnya. Ini saya pernah ngalamin loh ya. Ini saya pernah ngalamin sendiri. Ini di Prudential teman-teman. Jadi ini non-muslim ya, non-muslim. Menikah secara adat. Ya orang Chinese kan banyak ya. Menikah yang nggak diresmikan kan banyak. Terutama di Sumatera tuh, di Medan tuh. Iya nggak? Itu banyak tuh mereka menikah secara adat. Masyarakat setempat sudah menerima dia sudah menikah. Tetapi tidak ada catatan resmi di pemerintah. Oke? Kemudian mereka membuka polis nih. Membuka polis, tertanggung utamanya si suami, pemegang polisnya si istri. Yang bayarin premi si istri. Karena bisnis yang pegang kan istri. Bisnis yang pegang istri segala macam. Terus si suami meninggal. Si istri mau klaim. Cair nggak? Nggak cair. Ini jadinya kemana? Ke ahli warisnya dia. Keluarga besar. Ini nggak dapat. Teman-teman. Oh gitu. Iya, jadi dimasukkan sebagai pemegang polis bisa, tapi bisa klaim enggak gitu masalahnya. Walau sebenarnya secara legal dia terhadap polis itu kan dia yang berhak ya karena dia pemegang polis ya Pak Hejo ya. Legal apa Bu? Definisikan Maksudnya secara hukum legal. kan Definisikan maksudnya secara gini. legal. Karena itu nggak legal. maksudnya kan dia bertindak ya pemegang polis berarti kan dia punya hak terhadap polis tersebut Pemegang gitu. polis baru punya hak kalau dia bisa menunjukkan insurable interest, Bu. Keterikatan asuransi. Kalau dia tidak bisa menunjukkan insurable interest itu berarti ilegal. That's why tidak bisa klaim. Gitu. Oh iya Gitu iya. ya. Itu Makasih permasalahannya. Kang Hejo. Siap. Kang Hejo mau dong kalimat yang tadi tuh asuransi, tujuan asuransi itu enak banget kalimatnya. Saya nyatatnya kurang ini nih. Tadi itu ada statement tujuan asuransi. Oh yang tadi. Iya. Saya kalau ngomong Iya, kadang-kadang nggak bisa diulang, Bu. Ada rekaman kan ya Kang Hejo ya? Ada rekamannya nanti saya upload ya. Saya upload nanti. Baik, makasih Oke, Kang siap. Hejo. Thank you, Bu. Saya kadang-kadang ngomong keluar aja dari mulut
Suruh ngulangi lagi nggak bisa. Makasih Kak. Sama-sama Bu. Bang Ujo, Oke dari ya. awal kan direkam ya? Hah? Dari awal kan direkam ya? Waduh, nggak direkam Pak. Direkam Waduh. Pak. Tenang, Oh, direkam. iya, Ada, iya. ada Enggak, rekamannya. itu penting untuk ke agen-agen yang lain. Ya, ada rekamannya kok, ada rekamannya. Oke. Ya, silakan ada Pak pertanyaan. Hejo mau tanya Siapa nih? Merli. Yes, Bu Mary. Heeh. Pak, ini kasus nyata sih ya. Cuma karena waris tadi saya jadi kepikiran. Ada suami istri, tapi suami istri ini udah cerai. Anak-anaknya udah besar semua, ada 6 anaknya gitu. Nah, satu hari saya menemukan karena lagi ngurus polis salah satu cucunya, saya menemukan nama mereka tuh di akte banyak yang nggak komplit atau nggak sesuai. Contoh misalnya di akte kan ada nama anak, nama orang tua kan. Nah, misalnya nama mamanya tuh harusnya Merli Sidik. Ini enggak, jadi Merli doang gitu. Oh, nggak ada sidiknya. Ya, nah Oke. terus ke kakak kan, ke kartu keluarga. Kan ada nama nenek kan berarti kan, nama kakek. Nama neneknya harusnya Marisa misalnya gitu ya, panjang gitu kan namanya Marisa apa gitu kan, orang Manado. Nah terus ini cuma disingkat jadi Risa. Nah terus saya kan bilang ya, Kak ini kayaknya mesti diperbaiki deh gitu kan ya. Memang sih banyak ya akte lahir, ya kartu keluarga gitu kan. Ribet Cuma ya? cuma masalahnya suami istri ini kan sudah cerai. Oh. Jadi ketika anak-anaknya, ke-6 anaknya mau ngurus, ini kebingungan semua Pak gitu. Nah, itu gimana ya Pak ya kalau misalnya kayak gitu. Saya Sedangkan ngebayang sih pusingnya sih. Saya ngebayang Ya. banget. bapaknya ini sudah menikah lagi, Oke. sudah punya anak. Oke. Tapi kita nggak tahu itu resmi apa enggak Oke. gitu. Nah, terus bapaknya ini punya aset cukup banyak Oke. ya. Yang saya perhatikan kalau misalnya kan cicilan KPR gitu kayaknya kan mesti tanda tangan suami istri ya. Istri lamanya ini masih dibawa-bawa untuk tanda tangan. Oh. Oke. Karena mereka tuh kayak surat cerai, lapor ke entah ke ya pemerintah kayak gitu kan. Tapi kayak surat aslinya dipegang balik itu entah bayar apa gimana gitu. Dulu ya kejadiannya kayak gitu kan. Tapi ya masih berlangsung sampai sekarang. Jadi si bapaknya ini kalau misalnya ada cicilan baru gitu atau entah pinjem apalah gitu kan, kadang istri lamanya ini yang udah cerai juga udah nggak ngerti, pokoknya tanda tangan terus dia dikasih uang aja gitu. Saya bilang ke istrinya ini ya hati-hati, maksudnya takutnya kalau misalnya sampai suatu hari kena jangan sampai ke bawah-bawah juga karena udah pisah sebenarnya kan. Yang bapaknya udah menikah, ibunya juga sudah menikah. Nah anak-anaknya sekarang yang bingung juga gitu. Ada masukan nggak Pak? Saya ngebayang repotnya itu. Saya pernah ngurusin akte juga. Jadi orang mau nikah. Iya. Si istri ternyata belum punya akte lahir, baru surat kenal lahir doang. Oke. Dia harus bikin surat lahir kan, akte lahir kan. Kalau namanya akte lahir berarti dia harus bawa surat kakak dan surat nikahnya orang tua. Nah sementara orang tuanya udah cerai. Oh oke. Masing-masing udah menikah lagi. Itu ribetnya setengah mati loh. Udah. Jadi kedua orang tuanya udah cerai dan masing-masing udah menikah lagi. Artinya kan surat nikahnya sudah dicabut, sudah ditarik. Sekarang mereka punyanya hanya surat cerainya juga sudah nggak ada pernikahan yang baru. Bayangin. Nah ini pun saya ngurusin itu pun lama banget dan ribet banget. Saya sih nggak ngebayang kalau yang kayak gitu sih posisinya, apalagi itu di Manado ya. Sekarang di Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta, tapi orang tuanya si ibunya ini lahirnya di Manado. Oke. Ibu kebetulan gini. Halo Pak Hejo. Ya. Pak Hejo. Saya dengar. Karena istrinya itu kan sudah menikah lagi. Nah, ketika menikah lagi itu kayaknya dia beresin namanya. Jadi yang tadinya kan jadi namanya tuh Risa semua, jadi disingkat. Jadi sampai anak-anaknya itu semua nama di akte nama ibunya itu Risa bukan Marisa gitu. Nah, karena dia menikah lagi dia beresin. Jadi si ibu ini sudah punya KTP, kakak sih enggak ya, KTP dan akte lahirnya ya sesuai gitu, klop. Nah tinggal masalahnya ke anak-anaknya jadi nggak klop kan, karena semua anak-anaknya namanya disingkat. Masih Risa ya? Ya. Ya mau nggak mau harus dibenerin Bu semuanya Bu.
Misalnya kalau yang Satu-satu berarti satu akte lahir anak. yang ini dibenerin yang ini enggak, jadinya nggak connect. Iya. Nanti kalau terjadi sesuatu harus ada surat keterangan atau surat pernyataan gitu kan, which is itu proses yang time consume banget dan energinya juga lumayan juga. Saya pernah ngalamin juga waktu itu suster dari keluarga istri saya meninggal dunia. PIA cuma 12 juta, AP-nya UP-nya kan cuma 15, meninggal dunia. Penerima manfaatnya adalah bapaknya cuma salah satu huruf. Ya, itu saya harus ngurus loh ke kampungnya dia, ngurusin perbaikan nama biar UP-nya cair. Teman-teman, bayangin UP cuma 15 juta, saya harus ngurus sampai ke sana. Prudential nggak mau cair. Jadi memang cuma beda satu huruf aja. Beda satu huruf aja di penerima manfaat. Ini pelajaran ya, terlepas dari pertanyaan Bu Merly Sidik tadi, teman-teman. Ketika Anda mengisi SPAJ untuk mengisi di kolom beneficiary atau penerima manfaat, kita biasanya main percaya saja apa yang disampaikan oleh nasabah kita, ya kan? Langsung ngetik aja di situ kan, ketik aja gitu kan. Padahal belum tentu ejaannya benar atau tulisannya benar. Bisa jadi kayak tadi Bu Merly bilang, namanya Marisa jadinya Risa gitu kan. Nah, pelajaran buat kita, kalau nanti dia minta Anda mau nulis penerima manfaat, Anda minta kartu keluarga deh. Anda minta kartu keluarga dari nasabah Anda ngetik berdasarkan kartu keluarga itu. Biar ejaannya, tulisannya sama persis seperti di kartu keluarga. Salah satu huruf panjang urusannya, teman-teman. Ya. Kang, kalau beda satu kartu keluarga dengan akte lahir bagaimana? Harus dibenerin, Bu. Harus dibenerin. Tapi itu sih kalau misalnya kartu keluarga dengan akte kelahiran yang tetap dipakai tetap akte lahir, Bu. Ini pakai akte lahir karena yang akte lahir kan lebih posisinya lebih tinggi daripada kartu keluarga. Kartu keluarga kan ringkasan sebetulnya. Kartu keluarga itu ringkasan dari semua dokumen yang kita miliki. Nah, balik lagi ke masalah tadi. Pada saat pengisian beneficiary, penerima manfaat, pastikan Anda menulis berdasarkan kartu keluarga yang Anda terima. Ya, jangan sampai salah. Karena apa? Beneficiary itu kan cuma deklarasi kan. Nasabah mendeklar bahwa penerima manfaat adalah si A, si B, si C. That's it. Tidak perlu harus melampirkan dokumen. Berbeda dengan pemegang polis atau tegang utama yang harus melampirkan dokumen, yaitu KTP atau akte lahir. Tapi beneficiary tidak. Itu saya pernah ngalamin sendiri, kami mengalami sendiri bagaimana hanya salah satu huruf prosesnya jadi panjang dan berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Ya, jadi jelek kan? Kayaknya kayak seolah-olah kita nggak bayarin loh, kayak UP-nya nggak dibayar. Padahal problemnya hanya problem administratif banget lah sebetulnya gitu kan, gitu teman-teman ya. Jadi catatan teman-teman kalau misalnya mau, sekali lagi saya ulangi, saya garis bawahi lagi, pada saat Anda mengisi penerima manfaat, minta kartu keluarga, Anda isi namanya berdasarkan kartu keluarga anak misalnya gitu ya. Tulis di situ sesuai dengan kartu keluarga. Sama persis, jangan ada yang dibuang, jangan sampai typo. Ngetiknya jangan sampai typo. Itu sih untuk balik lagi kasusnya Bu Merly Sidik, mau nggak mau Ibu harus saran ke nasabah untuk memperbaiki. Permasalahan muncul biasanya karena pengabaian, Bu. Permasalahan itu baru muncul karena aduh ribet banget sih, entar lah, gampang aja, antaran aja. Insya Allah tidak ada masalah. Nah, kebanyakan kita seperti itu sekarang. Begitu muncul masalah, sementara ada satu pihak yang sudah nggak ada. Itu repotnya minta ampun. Mumpung lagi masih hidup, mumpung masih ada, selesaikan. Sehubungan dengan pekerjaan kita sebagai seorang agen asuransi, Anda cek lagi polis-polis yang sudah Anda miliki. Artinya nasabah-nasabah Anda. Pastikan namanya benar. Cekin satu-satu, mumpung nasabah Anda masih hidup. Bisa diperbaiki sekarang. Pak Hejo, Pakai form minor udah selesai. boleh nanya Pak Hejo? Ya, Kalau misalnya untuk penerima manfaat itu sudah meninggal, contohnya yang resmi kan di kakak. Kalau berbeda dengan KTP bagaimana? Hah? Di Gimana? kakak dengan KTP. Gimana? Nanti dulu ya. Saya selesaikan dulu Bu Merly dulu ya. Nanti dulu. Saya selesaikan Bu Merly dulu. Jadi balik lagi ke Bu. Bu, sebentar Bu, stop dulu. Saya kembali dulu. Okay. Stop dulu Bu. Oke. Bu Merly, saran saya harus secara persuasif sampaikan benerin daripada nanti Anda repot di belakang. Mumpung semuanya masih hidup, ya. Memang agak ribet sih permasalahannya, tapi ya mau nggak mau. Karena administrasi kelihatannya sepele, tapi nanti akan itu fungsi administrasi apa sih? Mempermudah, memperlancar kan? Memperlancar proses.
Di mana ketika administrasi tidak kita perhatikan, ya pasti prosesnya jadi tidak lancar dan tidak mudah gitu loh. Tapi Iya. kalau administrasi benar ya pasti lancar dan mudah gitu loh. Gitu. Lancar, mudah Berarti dan murah gitu kan. Kalau masalah, pasti mahal jadinya, banyak biaya-biaya segala macam. Gitu ya Bu Marli ya. Berarti- Saran saya itu. semua beneficiary itu saya harus cek lagi dengan aktenya ya. Jadi nggak bisa atau dengan kakaknya tadi. Kalau Karena di sebenarnya aktenya katanya keliru jadinya. Contoh pakai kayak tadi akte saja, nama anaknya pakai harus akte saja, Hah? pakai pakai akte. akte aja. Kalau kakaknya disangsikan kebenarannya, karena Iya. gini, kakak itu kan yang input kan dukcapil ya. Kadang-kadang Iya, suka betul. ngaco mereka inputnya. Ada yang jenis kelaminnya laki-laki jadi perempuan, itu ada banyak kejadian Oh, seperti itu, oke. banyak banget. Jadi ada KTP-nya tampangnya cowok, jenis kelamin perempuan, itu banyak banget. Jadi acuannya di akte lahir aja, sesuaikan dengan akte lahir aja. Kalau ataupun nanti ada apa-apa kan di akte lahir sudah kelihatan kan bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa kan ada di akte lahir. Nah itu nama seorang ibunya laki-laki. kan nggak komplit. Terus Di akte nama lahir nggak komplit anaknya juga. tadi Di akte ada lahir yang salah-salah kayak gitu Pak. Makanya saya bilang ini kayaknya semua akte anaknya mesti diubah semua gitu. bisa dua cara sih Bu. Pertama dirubah aktenya atau bikin Iya. kayak namanya pengesahan. Nanti ada kayak surat pengesahan. pernyataan, surat pernyataan di belakangnya, ditempelin di belakang. Itu ada kayak gitu. Oh oke. Ya, masing-masing bisa dengan dua cara itu silakan. Bisa dirubah kalau nggak pakai pengesahan itu Bu. Menunjukkan bahwa namanya benar adalah ini gitu. Itu ada tuh. Silakan urus aja itu. Oke. Ya, Iya. gitu Oke, Bu. makasih Pak. Sip, Ya. thank you. Ya, Kang, aku tanya dong. sebentar, ini yang ngacung tangan dulu. Bu Arni Dewita, silakan Oke, Bu. Bu Arni Dewita, Saya dulu Pak. Ya, selamat pagi Pak. pagi. Pagi Pak Hejo, ini kan sharing tadi bagus banget ya Pak, udah kejawab beberapa. Nah, tadi saya ada satu udah saya tulis itu Pak, yang Bapak kan udah sempat berhenti mengatakan menyerah kepada leader. Terus tiba-tiba Bapak telepon beliau. Nah, kira-kira kondisi seperti itu apa ya Pak yang menyebabkan telepon lagi ke leader? Yang kedua, dengan waktu 3 bulan, kan Bapak langsung dapatnya PC. Market pasarnya lebih banyak ke mana ya Pak? Dan yang ketiga untuk pengembangan tim, maaf ya Pak agak banyak karena Banyak jarang amat, sharing. satu-satu dulu. Pasti saya lupa. Yang pertama dulu. Yang pertama itu kan Bapak kan udah menyerah. Oke. Ini kan sharingnya udah beberapa kali nih Pak, tapi selalu berhenti di situ gitu loh. Penasaran. Nah ini mumpung udah lengkap sharingnya, Bapak kan menyerah. Terus tiba-tiba dari Purwokerto Bapak telepon lagi leader. Oke. Nah itu kejadian itu kan banyak Pak, dan apalagi posisi pandemi sekarang. Nah kira-kira apa sih yang dibilang sama leadernya sampai Bapak tuh telepon lagi, tiba-tiba inget Pak leadernya gitu loh. Itu kan Gini, saya jawab dulu. Ya. Saya ngerti Iya, Pak. arah pertanyaannya. Itu akan mungkin terjadi, bisa jadi ini bisa juga Anda terapkan kepada tim Anda adalah ketika why-nya kuat. Ya kan kita sering ngomong how nggak penting, yang penting why gitu kan. Nah, ini saya ngalamin sendiri. Why-nya saya kuat. Why saya kuat karena apa? Saya melihat BOP itu sangat rasional dan sangat logis. Saya orangnya sangat berpikir logis ya. Otak saya otak logis. Saya nggak punya perasaan. Hati saya nggak kepake, yang kepake otak saya gitu ya. Jadi saya orangnya logis banget dan saya melihat hitung-hitungnya masuk akal. Saya senang hitung, matematika saya kuat. Jadi saya hitung-hitung, bener nggak angkanya? Bener. Dengan segala macam. walaupun saat itu Bapak udah menyerah ya. Iya, justru itu saya bilang. Ingat statement saya ya, sekali lagi statement saya. Bagi Anda yang merekrut agen-agen baru, perhatikan. Ketika Anda merekrut, Anda menceritakan BOP, Anda sudah ngeracunin anak orang. Ya, itu statement saya. Saya sudah diracunin oleh diri saya. Dengan kata-kata 100 juta per bulan, itu racun buat saya. Jadi ketika situasi saya lagi drop dalam pekerjaan saya merasa bahwa pekerjaan saya benar-benar sangat berat, racun itu bekerja langsung. Iya ya, coba kalau saya di Prudential, tapi kan susah. Tapi kan akhirnya Nah iya Pak, ya, itu itu Pak. ya, itulah yang menyebabkan saya akhirnya bisa balik lagi karena racun itu bekerja di otak saya. 100 juta di otak saya. Saya kan orangnya materai banget. Jadi itu yang ada di otak saya gitu. Itu hanya saya berpikir bahwa saya untuk mendapat itu banyak cara. 1, bisnis. 2, kerja. 3, di Prudential. Bisnis nggak bisa karena saya harus punya modal. Utang saya banyak berarti nggak mungkin. Yang kedua, kerja. Kerja apa bisa gaji 100 juta? Butuh proses, butuh waktu. Saya harus belajar lagi S2, S3, S4, segala macam. Yang ketiga, kalau di Prudential hanya waktu 5 tahun. Kita nggak perlu kuliah, nggak perlu apa, nggak pakai modal. Saya bisa dapat potensinya, probabilitasnya lebih besar.
Ya. So itu saya memutuskan, udahlah saya berusaha aja. Coba saya tanya, mungkin cara saya ada yang salah. Gitulah. Itu ya jawaban pertanyaan saya. Oke, yang kedua. Yang kedua, waktunya kan tinggal 3 bulan, Pak. Dari mulai Oktober, ya kan Bapak kan menyerah bulan Oktober. September Bapak masih datang sekali kan. Kemudian Bapak pulang lagi habis itu, nah kan tinggal 4 bulan tuh. Nah Bapak kan dapatnya PC Pak. PC itu secara kan PCC. the best. PCC, tahun pertama PCC, tahun kedua baru PC. Oh tahun kedua. Nah itu kan lumayan ya Pak, 1,2 miliar dari 68 juta. Otomatis kan marketnya, cara kerjanya, apanya. Nah itu yang timbul pada saat itu, sharing apa yang terbaik yang Bapak lakukan sehingga 1,2 miliar itu achieve Itu di tadi akhir. saya sampaikan, saya hanya bicara, saya cari market orang-orang yang memang, kalau istilah marketing digital marketing adalah niche market. Jadi niche market itu pasarnya kecil, tapi potensinya gede banget. Lah, Main banyak ya Pak? Nggak main banyak. Oh enggak juga Nasabah saya sampai sekarang 30 orang doang, nasabah saya. Yang bikin PCC itu Pak? Iya, dari saya agen di tahun pertama sampai sekarang nasabah saya cuma 32 orang yang genuine kita prospek ya. Iya. Bukan peralihan dari agen-agen kita. Yang benar-benar kita prospek itu cuma 30 orang. 30 orang itu kalau dihitung-hitung API mungkin totalnya ada sekitar 5 miliar kali itu, 32 orang. Jadi dengan 30 orang itu Pak? Iya, karena memang kita jualannya adalah jualan kualitas. Saya nggak mau karena sombongnya saya dan sombongnya kami gitu ya. Prospek 100.000 sama prospek 1 miliar tuh sama, effortnya sama, ngobrolnya sama, ya, habis duitnya juga sama gitu. Tetapi passionnya berbeda. Ketika kita mengejar yang 1 miliar, kita semangatnya luar biasa, kenceng banget gitu loh. Jadinya lebih lebih semangat. Goal drivernya lebih kenceng kalau seperti itu, gitu sih ya. Jadi nasabah saya nggak banyak, cuma di tahun pertama cuma berapa sih? Bahkan saya sempat mau gagal PCC gara-gara case-nya kurang. API-nya 1,2, case-nya cuma 10 kalau nggak salah. Jadi saya masih kurang, kalau nggak salah case-nya 30 deh kalau nggak salah case-nya waktu itu. 30 case baru bisa dapat qualifier. Qualifier Bu, mau Star Club pun kalau memang nggak 30 nggak berangkat loh. Jadi harus 30 atau 32 case kalau nggak salah. 30 case kalau nggak salah, sementara case kita cuma 10. Jadi kita masih kurang 20 case. Jadi akhirnya kita tutup pakai selebaran waktu itu tuh. Cari selebaran di mana-mana nggak ada itu. Kurang 3 hari, kurang seminggu kalau nggak salah. Saya baru tutup case-nya itu. PEP atau apalah, atau PHC atau apa, dulu namanya PHC. Hospital yang cuma sekali gitu ya. Itu doang. Iya, yang setahun sekali ya Pak? Dulu pakai brosur lah, closingnya pakai brosur, SPSJ-nya pakai brosur zaman dulu tuh. Ya. Nah saya tutup pakai itu. Sekarang kan nggak ada aturan itu. Dulu zaman saya ada aturan case-nya minimal harus 30. Saya cuma 10 case, itu 1,2 totalnya. Di tahun kedua juga sama, bahkan case-nya cuma 5 kali, itu 1,8 gitu Bu. Jadi kita bermain di pasar yang kecil tapi dalam, niche market lah kalau bahasa digital marketingnya. Ya. Gitu. Cuman penyampaiannya ya Pak kena ke mereka. Ya, gitu. Karena itu saya di market yang tepat, cara ngomongnya tepat, dan kita bisa mencet tombol sakitnya tepat. Gitu loh. Oke Pak, untuk yang berikutnya ini terakhir Pak, untuk pengembangan tim Pak. Maaf. Tadi kan Bapak ceritanya memang sepanjang itu gitu loh. Kalau ada agent kita yang balik nelpon kita, nah itu Pak, kan sekarang lagi musim nih. Tiba-tiba balik. Nah, itu menyikapinya supaya mereka tidak angin-anginan gitu loh Pak. Nah itu ngotorin persistensi, datang 6 bulan, setahun hilang gitu loh. Nah itu kira-kira apa Pak sebaiknya? Tidak ada magic word untuk sebuah kesuksesan. Ya, saya tidak percaya ada seseorang ini begini pasti sukses. Saya nggak percaya itu. Hidup ini tidak hitam dan putih. Hidup ini di antara hitam dan putih ada abu-abu, ya. Dan abu-abu itu pun juga ada yang abu-abunya abu-abu tua, abu-abu muda, abu-abu setengah tua, abu-abu kehijau-hijauan, abu-abu kebiru-biruan, abu-abu kemerah-merahan. Jadi semuanya itu sangat gradual, ya. Tidak ada kata-kata yang satu membuat orang menjadi langsung oke, nggak ada. Tetapi intinya satu hal. Ketika Anda mem-BOP seseorang, pastikan
BOP yang Anda sampaikan itu secara sederhana tapi sampai ke tujuan. Satu. Yang berikutnya adalah tim Anda harus sering-sering diajak BOP. Jangan cuma sekali mentang-mentang sudah BOP, dia keburu-buru mau jualan, Anda nggak ngajarin BOP lagi. BOP minimal sebulan 2 kali. Anda harus sampaikan terus, karena dari sanalah mimpi kita berasal. Ya, saya sampai sekarang masih seneng dengerin BOP. Kenapa? Karena dari situlah mimpiku berawal. Dari situlah mimpiku terbentuk, dari situlah kehidupanku sekarang ada dari BOP. Jadi harus ikut BOP, setiap bulan harus ikut. Di sanalah mimpi kita terawat, di sanalah mimpi kita tersemaikan, di sanalah mimpi kita bertumbuh berkembang, gitu. Ya, itu yang paling penting. Artinya tim itu harus komit juga untuk hadir di training ya Pak, termasuk BOP gitu ya. Komit, Yang orang yang kembali lagi komitmen itu tidak bisa Anda minta dari leader, tidak bisa meminta komitmen dari agent. Ingat, leader tidak bisa minta komitmen dari agent. Agent hanya bisa bikin komitmen kepada dirinya sendiri. Ya, percuma bikin tulisan pakai materai 1 juta sekalipun. Ketika ada apa ya pasti akan hilang. Dia harus bikin komitmen pada dirinya sendiri. Kalau sudah bikin komitmen diri sendiri, pasti apapun terjadi dia akan diterabas permasalahan sebesar apapun. Gitu, Bu. Ya. Nah, artinya Sudah, Pak, Bu Arni. leader Sudah, Bu Enggak, Arni ya. Bu ini- Arni sudah banyak. Oke, thank you. Bukan. Dr. Lani, silakan. Oh, Thank you, Bu Arni. Dr. Lani, silakan. Pak Icu saya mau Saya nanya. yang Pak Hejo ya. Sebentar Pak. Bu, saya Raisen, dulu Bu ya. Mariati, Raisen, Bu. Saya hanya mengajar yang Raisen. Ibu nggak Raisen. Ibu Raisen dulu. Saya urut sesuai yang Raisen. Oke. Silakan, Bu. Pak Icu. Dr. Lani, ya. Yang tadi dibilang pengesahan untuk apa? Kalau ada koreksi nama itu kan biasanya saya kan ada juga Pak. Hmm. Ditulis pengesahan berarti nama yang benar gitu ya. Mhm. Kan ada kode surat ya kalau nggak salah itu. Mhm. Itu apakah perlu di saya pernah dengar itu waktu ngurus paspor, apakah itu harus dicarikan suratnya yang bersangkutan itu, apa cukup dengan pengesahan yang dibalik kertas surat yang awal gitu Pak? Untuk apa, Bu? Keperluan apa, Bu? Hmm, Keperluan apa? untuk Polis. melengkapi suratnya itu enggak perlu ya Pak Ijo? Sebentar, untuk keperluan apa? Ibu mau melengkapi untuk keperluan apa? Polis. Untuk polis? Ibu submit aja, pakai main-main aja, Bu. Oh, di amendment ya. Ya, jadi aktenya disubmit, pengesahannya submit pakai main-main. Biar ada catatan. Oh iya. Gitu, Bu. Ya. Ya, oke. Makasih Pak Ijo. Sip, oke. Ibu Luciana Effendi? Ya, makasih Kang. Aku Ya. cuma nanya singkat aja. Yes. Akte lahirnya anak adalah dari nama si ibu, tidak ada nama si ayah. Oke. Kalau klaim manfaat bisakah? Nah. Pegang polisnya ibu. Ibu tertanggung utama. Iya, Penerima manfaatnya anak. ya, Pemegang polisnya ibu. ibu juga. Ya. Anak masih di bawah umur. Enggak, sudah. Oh, sudah gede. Ya, Bisa dong. bisa ya. Nggak ada masalah. Walaupun di akte lahir tidak tertulis nama ayah ya, Pak. Nggak ada urusan sama ayah kan, Bu? Kan di polisi itu Oke. instrumentasinya kan cuma ibu dan anak. Oke. Jadi nggak ada masalah. Ya, makasih. Oke, sip. Bu Mariati, silakan. Ya, terima kasih Pak Hejo. Siap. Untuk klaim meninggal tuh yang diambil kan dari kakak. Terus KTP perlu nggak Pak? Gimana? Untuk kita untuk klaim meninggal tuh apa hanya kakak atau juga dengan KTP Pak? KTP-nya kenapa? Kalau misalnya berbeda KTP dengan di kakak bagaimana itu Pak? Bedanya di mana? Satu huruf aja salah mungkin. Ya, bagaimana itu Pak kalau di KTP dengan kakak itu berbeda? Di polis yang tertulis kayak apa? Ya misalnya di polis sesuai kakak, tapi kan KTP-nya beda mungkin gitu ya Pak. Sebentar, Bu. Penerima manfaat Sebentar, Bu. untuk penerima manfaat. Jangan mungkin dulu, Bu. Kasusnya seperti apa? Karena gini, Ya polis ini contoh karena bukan nyata nasabah saya seandainya gitu Pak. enggak, Untuk- gini. Polis itu kan terbit kalau namanya sama seperti KTP kan, Bu? Kan nggak mungkin polis itu terbit namanya beda dengan KTP. untuk penerima manfaat Pak. Penerima manfaat. Iya, Penerima manfaat namanya beda dengan KTP. iya. Harus dibenerin dulu, Bu. Prosesnya ke balai desa, kecamatan. Berarti dua-duanya dipakai ya Pak. Yang mana?
kakak dengan KTP harus ada untuk nanti penerima Di manfaat? SPAJ namanya sama seperti akta atau beda? Ya beda gitu. Dengan KTP beda, dengan akta juga beda. Iya. Harus minta surat keterangan dari kecamatan itu, kelurahan kecamatan. Yang keduanya harus sama ya Pak. Diminta gitu Pak. Kakak dengan KTP itu diminta. Ya? Iyalah. Oh, oke. Kan beda, jadi harus minta surat keterangan itu. Oke, Pak Artedi. Iya, Kang Hejo, saya mau nanya. Jadi saya punya nasabah ya. Ini suami istri ya. Istrinya itu kaya lah. Istrinya cukup kaya, suaminya itu hanya pegawai kerja bank biasa lah. Mungkin kalau income-nya mungkin sekitar 15 juta, istrinya itu ya pasti ratusan juta lah. Oke. Ya. Cuman suaminya ini sering main, dia baik setelah itu baik, cuman kadang-kadang sering main investasi bodong yang tidak diketahui istrinya. Oke. Nah, anaknya masih kecil, umurnya mungkin sekitar 5 tahun. Nah, dia mau buat polis asuransi. Nah, itu semua dia cuma takut kalau dia kenapa-napa, dia mau anaknya aman intinya. Oke. Nah, masalahnya adalah kalau dia meninggal setelah anaknya 21 tahun tidak masalah. Semua jatuh ke anak. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalkan dia meninggal tapi anaknya masih mungkin 8 tahun, ya kan. Nah, bisa nggak sih polis asuransi ini jatuhnya mungkin ke mertuanya, ke mamanya dia. Jadi dia tidak mau terlibat dengan suaminya. Ketika penerima manfaat di bawah umur, maka Prudensial akan minta surat penetapan wali anak dari pengadilan. Oke. Ya, ayah tidak serta-merta menjadi wali anak. Ayah tidak serta-merta. Jadi tergantung. Tapi kan permasalahannya kan nggak aneh juga kalau tiba-tiba pamannya atau kakeknya minta jadi wali sementara ada ayahnya di situ. Tapi berarti ini kan posisinya harus ada pembuktian kan? Harus ada pembuktian bahwa si ayah tidak layak menjadi wali. Oh, dan dia hubungannya sama suami istri ini prenup, jadi pisah harta. Oh, prenup. Ada Iya. prenup. Ada prenup. Ada. Prenup kan tidak masalah dengan perwarisan, Pak. Prenup kan hanya masalah kalau terjadi kepailitan atau perceraian. Jadi sebetulnya prenuptial agreement itu hanya mengatasi kalau terjadi perceraian atau adanya kepailitan. Tetapi kalau misalnya hubungannya dengan kematian, kan tetap jadi ahli waris si suami atau istri yang ada prenuptial agreement tadi. Tapi bukannya di prenup itu bisa diinfoin bahwa kalau misalkan terjadi sesuatu dengan istrinya, misalkan dia mau tetap ahli warisnya ke mamanya juga bisa kan Pak? Bisa diatur sebelum. Artinya itu kan ada sebuah deklarasi. Iya. Iya kan? Nah, kalau di prenuptial agreement tidak ada deklarasi, itu bikin wasiat. Oh, jadi kalau misalnya tidak ada deklarasi dari dia masih hidup, dia harus bikin wasiat. Bikin wasiat ketika dia masih hidup, bikin wasiat. Ketika si anak masih di bawah umur, bikin wasiat. Nanti kalau saya mati, saya tunjuk adik saya, papa saya, mama saya sebagai wali dari anak saya. Gitu aja. Oh, gitu aja. Oh, itu gitu. Termasuk bisa dengan polis asuransi pun bisa ya? Jadi gitu. Bisa, jadi, nanti berdasarkan wasiat itu, kan nanti begitu kematian kan nanti kan wasiatnya kan terbuka oleh notaris kan, setelah itu dibawa ke pengadilan untuk bikin surat penetapan wali. Dan itu suaminya juga harus tahu ya, atau suaminya nggak tahu nggak Pak? Wasiat kan nggak perlu harus orang lain tahu, Pak. Nggak tahu kan? Ya oke. Bebas aja Ya, kalau wasiat, Pak. Gitu sih. Jadi prinsipnya adalah dia harus buat surat wasiat untuk melindungi anaknya dari suaminya. Biar lebih aman pakai surat wasiat aja, lebih aman. Iya, dengan notaris yang dia percaya ya. Lebih cepat prosesnya gitu loh kalau ada wasiat. Artinya kan itu kan memang keinginan nyata dari si pemilik harta gitu loh. Betul. Ya, tapi kalau misalkan dia meninggal anaknya di atas 21 tahun sebenarnya nggak ada masalah karena polis itu kan masih ke anaknya. Nggak ada masalah. Kan dia bisa sudah dewasa. Takutnya di bawah umur aja. Yes. Betul. Ya itu aja sih Pak. Ya makasih Pak. Sip. Oke. Pak Tono. Terakhir ya. Pak, itu saya ada klien yang namanya itu pada saat saya menemui lagi, itu klien saya 13 tahun yang lalu ya Pak, itu di KTP yang terkini itu ada tambahan kata Utomo, misalnya dulu Iwan, sekarang ada Utomonya, itu terus bagaimana ya Pak? Dulu Iwan, sekarang Mince gitu. Ada tambahan satu jangan-jangan udah transgender Pak, itu operasi plastik gitu Pak. Itu ada satu patah kata lagi. Itu gampang itu Pak, bikin aja perubahan minor. Enggak, untuk di kemudian hari kalau sampai maaf ya, si klien ini meninggal. Iya Pak, bikin form minor perubahan polis.
nama pemegang polis pangkat utamanya berubah sesuai KTP yang baru. Oh gitu Itu aja cuma ya, minor doang, Pak. Cepet itu. Oh. Tapi kok dia sempat menyebut sebetulnya akte lahirnya dia hanya yang sesuai KTP lama itu, nanti apakah tidak masalah ya, Pak? Terus dari mana muncul? Oh, nama keluarga. Nama keluarga. Oke. Bisa jadi masalah loh Pak ini, Pak. Nah ya saya ya khawatir kok kalau kedepannya kalau dia meninggal, karena saya download formulir klaim meninggal itu harus Di menyertakan kartu keluarga ada utomonya sekarang. apa? Di kartu keluarga ada utomonya sekarang. Ada utomonya, tapi di akte lahirnya dia tidak ada utomonya. Ikutin Tapi KTP aja, Pak. Ikutin KTP Apa? aja, Pak. Ikutin KTP. Ikutin KTP yang Iya, baru ya, Pak? Iya, KTP yang baru aja. Oh, oke, Pak. Oke. Iya. Siap. Iya. Terima kasih, Pak. Yo. Ijo. Sudah ya? Masih ada? Pak Hejo, Terakhir saya masih ya? boleh tanya Pak. Ini terakhir ya? Udah jam 11.12 loh ini. Saya 2 hari belum tidur loh ini. Silakan Bu Mariana terakhir. Ya, Pak, ini saya punya nasabah. Antara KTP dengan kakak itu tahun lahirnya sama. Sedangkan yang di akte lahir itu 1 tahun lebih tua, Pak. Di Nah, akte itu lahir, baiknya bagaimana ya, Pak? di Ya? akte lahir Di beda akte sama KTP. lahir lebih tua 1 tahun dibandingkan yang ada di kakak dan Ya. di KTP, Pak. Yang benar yang mana? Yang di akte apa yang di KK? Yang benar sebenarnya yang di akte, Pak. Ya berubah lah Bu, sesuai akte. Kakaknya Jadi dirubah. pengajuannya langsung ke pakai amendment gitu ya, Pak ya? Tar dulu saya. Maksud saya KTP sama kakaknya dirubah di Dukcapil. Setelah berubah baru Ibu kirim form minor. Gitu Bu. Jangan sekarang langsung kirim ke form minor. Dirubah dulu. Iya. Kan itu kan KTP Iya, kakaknya salah. Iya, itu bisa dimengerti. Pak, itu nanti resikonya, Pak, kan berarti pengajuan pada waktu pembuatan polis itu kan, ini kan polis sudah lama gitu loh, Pak. Taunya baru akhir-akhir ini aja. Ya, segera diperbaiki aja Bu, mumpung masih hidup. Nanti kalau udah meninggal repot lagi nanti. Repot Ya, nanti. ya. Mending sekarang dibenerin sekarang. Mumpung masih Ya, hidup. itu nanti ada risiko, ada perubahan premi atau bagaimana? Enggak ya, Pak, ya? ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Mau berubah namanya tambahin sampai 10 kalimat juga nggak bikin jadi mahal. Emang bikin mahal karena ngetiknya jadi panjang? Nggak ada Bu. Yang bikin berubah itu Karena kalau ini usia. kan tentang umur, Pak usia ya. Umur. Usia. Iya, usia. Usia lebih tua, Iya, ya pasti akan berubah Bu. Pasti akan berubah. Pasti akan diminta mayor ini, bukan perubahan minor ini. Iya. Gitu. Karena berubah. Ya udah, nanti saya akan sampaikan, Pak. Terima Oke. kasih, Pak Hejo. Siap. Oke. Sip. Thank you teman-teman. Terima kasih ya. Ini sudah 2 jam. 2 jam yang sangat seru. Terima kasih Pak Hejo. Terima kasih Pak Hejo. Pak Hejo. Istirahat ya Pak. Ya, thank Salam you. buat Bu Gita Pak. Siap, thank you, terima kasih banyak. Sukses selalu, jaga kesehatan ya. Tugas teman-teman. Ya. Ya, sama-sama.